Tolong aku. Menyelamatkanmu, Arga Pratama. Bodoh sekali kamu. Kamilah yang meracunimu. Menurutmu, kami akan menyelamatkanmu? Menantu tak berguna. Arga Pratama, kalau kamu tahu diri, setujui saja. Perceraian dengan Nadia Wijaya. Keluarlah dari keluarga Wijaya. Tapi kamu tak tahu diri. Maka kamu harus mati. Rina Hartati. Bertahun-tahun aku di keluarga Wijaya. Rina Hartati. Hanya karena aku menolak cerai tanpa harta, kau tega membunuhku? Tolong. Arga Pratama, bermain sandiwara? Cuma mau cerai kan? Harus pakai cara begini? Betul. Nadia, jangan pedulikan dia. Lihat dirimu sendiri. Pantas kau mendampingi Nadia? Iya! Tolong aku. Cukup. Masak tak masak, urusan rumah tak diurus. Apalagi gunamu? Arga, lihat. Kamu tak mau jaga harga diri? Kami yang buat kamu berharga. Pergilah dengan tenang. Untuk Nadia, aku akan menjaganya. Jika langit memberi kesempatan kedua padaku, aku pasti buat kalian menyesal. Arga Pratama, sekarang aku sudah menjadi Direktur Perhiasan Wijaya. Kamu, menantu numpang, yang hidup dari istri, sudah tak pantas untukku. Ini perjanjian cerai. Tanda tangani. Ini bukan Nadia Wijaya yang mengeluarkan perjanjian cerai dan minta bercerai denganku hari itu. Apa aku terlahir kembali? Tuhan benar-benar memberiku kesempatan lagi di kehidupan sebelumnya. Aku tegas menolak, tidak setuju perceraian. Sampai akhirnya Rina Hartati dan Dimas Gunawan menghabisi nyawaku. Sampai detik terakhir, Nadia masih mengira ini cuma caraku untuk menarik perhatiannya. Sekarang aku sudah terlahir kembali. Aku tak boleh jadi korban lagi. Aku bisa melihat harga barang-barang ini. Inikah kemampuan istimewa dari kelahiran ulang? Bagus sekali. Kalian meremehkanku? Aku sudah hidup 2 kali, punya informasi masa depan. Ditambah kemampuan istimewa ini, aku pasti akan hidup hingga kalian tak sanggup mencapainya, dan menyesal pun sudah terlambat. Dimas Gunawan, Rina Hartati, kalian juga akan membayarnya. Pura-pura bodoh apa? Arga Pratama, jangan tak tahu diri. Bertahun-tahun ini, kalau bukan keluarga Wijaya yang menampungmu, kau yang tak bisa apa-apa ini, sudah terlunta-lunta di jalanan. Cepat, tanda tangani perjanjian cerainya sekarang, masih bisa keluar dengan muka. Arga Pratama, lebih baik kau... Kau langsung tanda tangan. Hah? Memangnya kenapa? Nadia, jangan berpura-pura seperti enggan sekali. Ceraikan kau yang minta. Sekarang keinginanmu terkabul. Mulai sekarang, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kamu... Karena takdir memberiku kesempatan hidup kedua, aku harus menjalani hidup dengan baik. Aku akan membuat keluarga Wijaya dan Dimas Gunawan. يمزقون فمك. Arga Pratama. Arga Pratama. Arga Pratama. Di kartu ini ada 225 juta rupiah. Anggap saja ini imbalanmu. Selama di keluarga Wijaya. Arga Pratama. Kenapa kamu keras kepala begitu? Kamu sekarang sudah tidak sepadan denganku. Itu kenyataannya.
Memaksakan diri bersama tidak akan berakhir baik. Lebih baik kita bercerai. Kamu ambil uang ini dan pergi. Itu akhir terbaik untukmu. Di kehidupan sebelumnya, aku percaya Nadia Wijaya masih punya perasaan padaku. Makanya aku menolak bercerai. Tapi sekarang, semuanya terlihat palsu, sungguh memuakkan. Kamu bilang tidak sepadan. Ya sudah, tidak sepadan. Tapi uangmu, aku tak akan ambil sedikit pun. Aku jijik. Akan kubuktikan pada akhir hidupku nanti. Aduh. Uangku cuma tinggal Rp450.000. Setidaknya pakai kemampuan khususku ini untuk cari uang hidup dulu. Lo tergosok. Barang antik. Spekulasi batu giok. Bukankah ini cocok dengan keahlianku? Kualitas bahan bakunya biasa saja, harganya puluhan juta rupiah. Dengan uangku ini, satu pun tak bisa kubeli. Astaga. Yang ini berapa harganya? Pak, ini kan sisa. Orang lain yang udah buka. Oh, langsung aja bilang harganya. Kalau beneran mau, Rp450.000 bawa aja. Hah. Syukurlah. Beneran dapat barang bagus dengan harga miring. Wah. Oke, deal. Wah, ada yang buka batu nih. Itu pun sisa orang. Cuma 450.000. Itu pun sisa orang. Mau dapat apa coba? Tadi si anak ini, waktu milih batu, adiknya nggak pegang-pegang sama sekali. Dia pikir punya mata tembus pandang. Kok mukanya kayak familiar ya? Kayak pernah lihat di mana gitu. Untung banget nih. Sisa harga 450.000? Ijo beneran. Ini giok jenis teratai. Bahan segini, paling enggak nilai 45 juta rupiah. Dibeli cuma 450.000. Untungnya gila dah. 45 juta. Saudara-saudara, ada yang mau giok jenis teratai ini? Siapa yang mau? Saya ambil. Bukannya ini direktur utama Suryani dari perhiasan Suryani? Sudah. Ini. Wah, baik. Tari, bungkus batu ini. Siap. Bagus. Sekarang ada uang buat hidup. Tapi, karena sekarang ada modal 45 juta, mending coba buka satu lagi. Kalau di toko ini masih ada bahan bagus, bisa dicoba sih. Mas Ganting, apa aku jelek banget? Kenapa kamu lebih suka lihat HP daripada lihat aku? Ah, nggak jelek. Tapi, kecantikan ini, kalau dibandingin sama makan, nggak ada harganya. Oh ya, Anda ini, Maya Suryani. Nona Suryani, sebentar lagi aku mau buka satu batu lagi. Apa Anda masih tertarik beli? Kamu beneran pikir, kamu punya mata tembus pandang? Kamu yakin banget, pasti bisa dapat bahan batu bagus? Hei, jangan salah sangka. Aku emang punya mata tembus pandang. Asal aku yang buka, pasti ada. Kukira ada kelebihan khusus. Ternyata cuman penjudi lagi yang kalap main spekulasi batu giok. Kalau beneran bisa buka yang bagus, aku beli. Coba aku lihat, yang mana yang harus dipilih kali ini. Ini semua kurang bagus. Semua pasti rugi. Coba cari toko lain. Nadia, dengar-dengar keluarga Wijayamu mau masuk bisnis perhiasan batu giok. Spekulasi batu giok ini kan Arga Pratama, kenapa dia di sini? mantan suamimu ini jagoan perhiasan batu giok juga? Masa sih? Dia nggak pernah pegang ini. Sialan, sudah cerai juga nggak mau main sama aku? Jangan-jangan masih ada perasaan sama si menantu numpang itu? Arga Pratama,
5%나 떨어졌어. Terus kesini main spekulasi batu giok? Kau gila? Arga Pratama, main spekulasi batu giok itu bukan hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Walaupun sekarang kau sudah tidak lagi numpang hidup wanita. Tapi kalau memang tidak punya uang, bisa pinjam dariku. Lihat itu. Jelas sekali dia pemula. Batu mentah saja tidak disentuh. Cuma dilihat bisa dapat barang bagus apa? Arga, kau dengar tidak? Spekulasi batu giok bukan konsertmu. Kau tidak akan bisa main. Begini saja, aku kasih kau sedikit uang. Cepat pergi dari sini. Kalau tetap di sini, hati-hati rugi total. Nona Wijaya, kita sudah bercerai. Sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa. Dengan hak apa? Kau asal mengata-ngatai di sini? Arga Pratama, kau... Sungguh nasihat baik susah diberikan pada orang yang memang mau celaka. Nadia, jangan lihat dia lagi. Aku mau lihat saja si brengsek ini bisa dapat barang bagus apa. Aku pikir kok mukanya tidak asing. Ternyata dia itu menantu numpang keluarga Wijaya. Nadia Wijaya itu selalu bermusuhan denganku. Sepertinya hari ini ada tontonan seru. Yang ini harganya berapa? Tuan, bahan batu ini adalah sisa potongan yang pernah keluar. Giok kaca bening tanpa warna kelas terbaik. Harganya 45 juta rupiah. Oh, Arga, kau gila ya? Sisa potongan yang sudah dibuang orang, kau masih mau? Bahkan kalau bisa keluar, sisa giok kaca bisa berharga berapa? 10 juta? Modal aja nggak balik. Iya, Arga. Mending minta Dimas, bantu pilih batu. Lebih baik daripada asal pilih. Lihat wajah Nadia. Aku bantu pilihkan deh. Nah, yang ini pasti keluar barang bagus. Kau ketawa apa? Sampah numpang hidup dari wanita bisa lebih paham batu mentah daripadaku? Nanti rugi total, lihat saja kau nangis. Arga, jangan sok gengsi. Begitu dong. Aku dan Tuan Muda Dimas benar-benar mau bantu. Dimas ini pada dasarnya tetap playboy tak berguna. Bisnis perhiasan batu giok sendiri, tapi seleranya payah banget. Nona Wijaya, Tuan Gunawan, sudah kukatakan, kita tidak ada hubungan. Bisa tidak, jangan ganggu aku lihat batu. Así crece muy lento. Bang. Aku cuma bawa 2 juta. Yang itu, bisa kurangin harganya? Sudah lama ngomong, modal aja nggak punya. Transaksi batu mentah, mana ada tawar-menawar? Hah! Mau ku tolongin? Arga Pratama, 이렇게 오래 말해도 cepat kaya dari spekulasi batu giok? Dulu kukira kau orangnya realistis. Ternyata tak punya otak. Maaf, Pak. Toko kami tidak tawar-menawar. Ini peraturan, bos. Saudara-saudara, siapa yang mau pinjamkan saya 225 juta rupiah? Bahan batu ini pasti untung. Nanti, saya bagi hasil sesuai porsi. Kalau kau benar-benar ahli spekulasi batu giok, mungkin masih ada yang mau bantu. Tapi kau sekarang cuma menantu numpang tak berguna yang diusir. Siapa yang percaya? Arga Pratama, kau... Oh, jadi ini menantu keluarga Wijaya itu? Katanya di sana cuma makan dan malas, tak punya ilmu, makanya diusir mentah-mentah. Bodoh lagi, maunya tinggi tapi kemampuan rendah. Dunia spekulasi batu giok ini, ternyata masih kurang modal. Sepertinya harus cari tempat lain untuk dapat barang bagus yang harga miring. Harus kemana ya? Barang antik atau... Siapa bilang tak ada yang percaya? Uangnya aku yang pinjamin. Uangnya aku pinjam. Sudah ditransfer. Hari ini panasnya. Bahan batu saya ini pasti untung. Nanti saya kasih harga spesial, diskon untukmu. Tidak usah, cuma puluhan juta rupiah. Seeko Maya Suryani tak akan ambil pusing. Tidak seperti orang lain. Di tubuh suaminya sendiri. Bahkan tak ada uang puluhan juta. Keluarga Wijaya, jangan-jangan mau bangkrut ya? Bukankah ini Maya Suryani dari Perhiasan Suryani? Dia kan musuh bebuyutan Nadia. Kenapa hari ini dia di sini juga? Maya, ini urusan saya dengannya. Belum giliranmu, orang luar ikut campur. Nadia. Jangan asal ngomong, apa hubungan kami? Tidak ada. Di mataku, kamulah orang luar. Arga, kamu...
Masa sih, Nadia? Laki-lakimu sendiri saja tak bisa kendalikan? Kamu pikir keluarga Wijaya bisa kamu jaga? Arga, kenapa kamu kenal dia? Kita baru saja bercerai, lalu kamu... Karena sudah cerai? Dia kenal siapa? Harus lapor ke kamu? Maya, kamu tak punya malu? Arga adalah orang saya. Dulu mungkin orangmu. Tapi kalian sudah bercerai. Nanti jadi orang siapa? Itu belum tentu. Maya, apa maksudmu sebenarnya? Maksudnya apa sih? Keluargamu tak patuhi aturan? Merebut bisnisku. Ya, aku rebut pacarmu. Ganteng, kamu tak keberatan. Diboyong aku pulangkan. Arga Pratama, kamu kemari. Nadia Wijaya, sudah kukatakan padamu berkali-kali. Aku sampai bosan bilang, kuharap kamu paham, di antara kita tak ada hubungan apa-apa. Kamu tak berhak mengaturnya. Kamu... Aku yang minta cerai. Tapi kenapa lihat dia mesra dengan wanita lain? Hatiku tetap sakit. Bagus begitu. Arga, makin kamu usik dia, makin cepat aku dapat dia. Tapi Maya dari keluarga Suryani ini, badanmu juga seksi ya? Tenang, Nadia. Batu pilihannya itu takkan keluar apa-apa. Nanti saat ku potong bersamanya, vengeance tua. Muka mereka berdua. Balas dendam untukmu? Balas dendam untukmu? Ini Dimas Gunawan dari keluarga Gunawan. Keluarga mereka ahli perhiasan turun-temurun. Kenapa mau saingan dengan si menantu numpang ini? Menantu numpang keluarga Wijaya ini, aku tak pernah dengar namanya. Keluarga Gunawan, di industri perhiasan, memang nomor 1. Iya. Bahan pilihan Tuan Gunawan, kelihatannya sangat bagus. Pasti keluar barang bagus. Cukup aku hancurkan. Arga Pratama ini, Nadia pasti kecewa padanya. Setelah aku dapatkan si cantik Nadia ini, baru aku pertimbangkan. Maya Suryani dari keluarga Suryani. To the street. Sudah ku bilang, milikku pasti barang bagus. Aku lagi bantu kamu. Tunggu dulu, batu milikmu itu util pior lado. Jangan sampai kamu terpukul ya. Bagaimana kalau punyamu nggak ada hasilnya? Berani nggak kita taruhan, lihat batu siapa yang lebih bernilai? Kalau aku menang, kamu harus berlutut dan bersujud padaku, lalu minta maaf ke Nadia. Dengan begitu, Nadia bakal lihat sisi terhina cowok ini. Dia pasti nggak bakal lagi punya harapan. Kalau kamu kalah, Mana mungkin aku kalah? Kalau aku sampai kalah, aku langsung berlutut di depanmu, bersujud 3 kali sampai berbunyi, lalu panggil kamu ayah kandung. Arga! Kamu gila. Kamu berani benar taruhan sama Tuan Muda Gunawan? Kamu nggak mungkin menang. baik. Aku ingin taruhannya. Tapi, aku tambah satu syarat. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Jangan muncul dalam hidupku dan duniamu. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Arga, kamu benar-benar tak ingat sedikit pun masa lalu kita. Sekarang baru ingat masa lalu? Sayangnya sudah terlambat? Sekarang, orang yang punya perasaan padanya, belum tentu kamu lagi. Maya Suryani, kamu. Ahli, buka. Nadia, tenang saja. Nanti ku buat dia menyesal karena sikapnya. Ahli, buka! Tuan Pratama, batunya kosong. Tak ada Gio. Tak mungkin. Tak mungkin. Berikutnya siap-siap bisa. Hah! Lawan aku? Hei, kau mampu? Bahan batu biasa, Rp0. Giok kaca bening tak berwarna kelas terbaik, 15.750 juta rupiah. Oh, begitu. Giok ini tersembunyi di satu bagian. Pantas tak keluar. Ayo. Lanjutkan. Bagian ini. Hah, Aduh, aku kadang sungguh kagum pada orang sepertimu. Baru menyerah kalau sudah mentok. Kalau ini juga kosong, apa kau akan minta setengah lagi? Lanjutkan. Arga, sudah ku katakan, jangan bertaruh. Jangan. You raised me all by yourself. Begini, utangmu pada Maya Suryani akan ku bayar. Kau minta maaf pada Tuan Muda Gunawan, akui kesalahanmu. Dia orang besar, pasti berhati lapang. Tak akan menyulitkanmu. Karena Nadia yang bicara, aku kasih dia muka. Begini saja.
Kau minta maaf padaku, lalu kita selesai. Apa hubungan kita? Kenapa aku harus dengar katamu? Lagi pula aku belum kalah. Benar. Bahkan kalau kalah, cuma puluhan juta rupiah masih sanggup ku tanggung. Paling-paling, anggap saja ini bayaran jasamu. Ganteng. Kalau kalah, kau harus melayaniku dengan baik. Tak tahu malu. Ah, keras kepala banget sih. Karena kau ngotot mau bertaruh, nanti saat kau bersujud, semoga masih segombal ini. Mas Ganteng, kau ini bisa apa enggak sih? Bisa atau enggak? Sebentar lagi ketahuan. Kalau enggak bisa, aku kecewa loh. Lihat, batu Tuan Muda Joe keluar. Tuan Muda, Ini giok putih kering. Harganya di pasar sekitar 7.000 yuan. Modal 200.000, balik cuma 7.000. Rugi besar nih. Yang penting jangan kalah taruhan, yang enggak keluar apa-apa. Yang penting jangan kalah taruhan. Biar dia malu-maluin dan Cinian putus harapan. Lalu dengan rela menemaniku. Udah lumayan. Yang Ming, lihat? Nyerah aja deh. Masa sih? Kau masih berharap keluar giok? Coba lihat, batu itu juga keluar. Ini giok kaca bening tanpa warna kualitas terbaik. Giok kaca bening, ini barang bagus. Kualitas airnya bagus. Biasa aja kali. Batu sekecil ini, giok di dalamnya. Bisa sebesar apa? Cuma bukan kecil gini. Bisa berharga berapa sih? Pakai, ini masih dipotong lagi? Tuan Yang, saya mau beli 5.000 yuan untuk batu mentahmu ini. Saya tawar 10.000. Maya Suryani, ini curang. Harganya sekarang tak segini. Harga batu giok memang fluktuatif. Kebetulan aku suka. Uang berapapun tak bisa beli suka hati. Aku mau bayar lebih, masalah apa? Taruhan kita berdasarkan harga pasar. Bukaan kecil begini, giok di dalamnya. Bisa sebesar apa? Sekalipun keluar giok terbaik, tak akan seharga itu. Kau, lanjutkan. Baik. Bahan batu ini harganya lebih dari itu. Arga Pratama, kamu terlalu keras kepala. Dulu aku tak pernah sadar, kamu sebandel ini. Tuan Muda Gunawan cuma bercanda denganmu. Masa iya dia benar-benar mau kau berlutut? Dia tak segitunya. Dimas Gunawan itu cuma anak manja yang tak berguna. Dulu sampai tega membunuhku. Apalagi yang tak bisa dia lakukan? Sulit sekali mengakui orang lain lebih hebat. Kau pikir kau ini jenius spekulasi batu giok? kalau Tuan Muda Gunawan baik, kenapa dulu kau tak mau menikah dengannya? Jangan-jangan karena saat itu perhiasan Wijaya hanya bengkel kecil, tak dianggap keluarga Gunawan. Dengar omonganmu, Kini Suzukete, Tuan Muda Gunawan mantan suamimu, dan Arga Pratama tak ada hubungannya denganmu. Nadia Wijaya, ku katakan sekali lagi. Antara kita tak ada hubungan apapun. Urusanku, bukan urusanmu. Kau, Lanjutkan. Nadia Wijaya, tenang saja. Potongan sisa ini, kalaupun keluar sedikit warna, dia sudah untung besar. Orang seperti dia, mana mungkin bisa, hah! selama ini, Arga Pratama memang cukup patuh. Tak disangka baru saja bercerai, langsung berubah jadi orang lain. Tunggu saja sampai dia gagal, suruh dia berlutut dan bersujud. Tunduk sujud pun dah cukup. Baru dia akan sadar. Benar Tuan Muda Gunawan. Cukup berlutut saja. Bersujudnya tidak usah. Tenang saja. Minhada, Aku cukup suka denganmu. Berdasarkan pengalamanku, bahan batu seperti ini tidak mungkin keluar barang bagus. Nanti kalau kalah, aku akan tahan Dimas Gunawan untukmu. Kamu kabur saja saat situasi kacau. Kamu ini orangnya baik. Tapi tenang, aku mustahil kalah. Arga Pratama, jangan-jangan kamu sedang mikir, gimana kalau kalah ya? Begini saja. Sekarang juga berlututlah di hadapanku. Aku masih bisa mengizinkanmu bersujud lebih sedikit. Lagi pula, kamu kan menantu sampah yang diusir keluarga Wijaya. Kalah dariku, itu hal yang wajar ya? Hah? Keluar. Keluar barang. Keluar barang. Astaga, setengah batu ini ternyata cuma punya satu lapisan kulit. Once it's ready, Giok kaca bening kelas terbaik. Yang utuh. Barang bagus seperti ini. Paling tidak bernilai 15 miliar. Aku tawar 18 miliar. Tampan. Kamu benar-benar hebat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin si bahan batu bisa keluar giok kelas terbaik? Benar-benar keluar barang. Tuan Muda Gunawan, aku rasa sekarang saatnya penuhi janji taruhan kita. Kamu, Setelah bercerai,
Kenapa tiba-tiba aku tak bisa mengertinya? Padahal bertahun-tahun ini, dia cuma menantu numpang yang hanya bisa masak. Sekarang tak cuma paham batu giok, tapi pilih batu mentah pun mengalahkan Tuan Muda Gunawan. Tuan Muda Gunawan, kau kan putra keluarga Gunawan. Jangan mau ingkar janji. Sudahlah, Arga. Jangan terlalu menekan. Tuan Muda cuma bercanda saja. Meski kalah pun, mana mungkin Tuan Muda suruh kau berlutut? Hah! Bukan Arga yang ajak berlutut tadi. Bukannya tuan mudamu yang bilang? Dan lihat tadi, sikapnya sangat menekan. Rasanya bukan bercanda. Maya, urusan Arga, apa hubungannya denganmu? Hei Nadia, urusanku tak ada hubungannya denganmu. Maya adalah orangku. Tentu ada hubungannya. Arga, kamu... Arga, jangan berlebihan. Biar lain kali masih bisa ketemu. Jangan terlalu menekan. Aku ini mewakili harga diri keluarga Gunawan. Hari ini kau coreng muka keluarga kami. Nanti, dengan sifat keluarga kami, kau takkan sanggup bayar. Wah, kau bisa wakili keluarga Gunawan? Keluargamu. Muka tebal ya? Kamu, Ganteng. Dia benar. Orang keluarga Gunawan emang pelit. Kamu sudah bikin dia malu. Kamu... Sudah bertahun-tahun aku terhina. Baru kali ini bisa merasakan kemenangan. Aku tak peduli itu keluarga Gunawan atau siapa. Siapa berani ingkar janji di wilayahku? Siapa berani ingkar janji di wilayahku? Bahkan Tuan Besar Kusuma sampai turun tangan. Tuan Besar Kusuma adalah pemasok bahan batu mentah terbesar se-Indonesia. Bahan batu mentah di tangannya tak terhitung jumlahnya. Perusahaan sebesar keluarga Gunawan di antara mitra kerja bos Kusuma sama sekali tak dianggap. Tuan Besar Kusuma ini, pengaruhnya sebesar apa? Begini saja. Bahkan Dimas Gunawan sekalipun, atau ayahnya sendiri datang, kalau Tuan Besar Kusuma suruh dia berlutut, dia pasti nurut. Kamu yang baru saja menemukan giok kaca bening tak berwarna kelas terbaik. Arga Pratama itu? Bagus. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Dari puluhan toko batu mentah milikku, hanya toko ini. Entah kenapa, tak pernah keluar barang bagus. Banyak yang bilang, Joy Tenta Miu. hah, sebenarnya mereka tak mengerti. Dimas Gunawan. Apakah kamu belum pernah dengar? Aku Bima Kusuma, paling benci orang yang ingkar janji. Kalau hari ini, kamu tak bisa menepati janji taruhanmu, jangan salahkan aku. Tahun ini, tak ada pasokan bahan mentah untuk keluarga Gunawan. Ganti rugi puluhan miliar, tak seberapa bagiku. Kusuma, Jangan sampai aku mengulanginya. ayah kandung. Maaf, Sudahlah. Aku ini pribadi yang pemaaf. Kamu ini kok tidak menurunkan sifatku yang satu ini? kamu. Arga Pratama, aku pasti akan gunakan pengaruh keluarga Gunawan untuk membuatmu membayarnya. Bima Kusuma bisa melindungimu untuk sementara. Tapi apa dia bisa melindungimu selamanya? Ayo kita pergi. Jangan sentuh aku. Arga Pratama sialan, aku di sisi Nadia. Baru saja mendapat harapan, sekarang harus mulai dari nol lagi. Tak kusangka setelah bercerai, Arga Pratama jadi begitu, tidak bisa kupahami. Mungkin dulu bercerai dengannya terlalu gegabah. Kamu Arga Pratama ya? Mudah sekali. Mata untuk menilai batu giok sudah setajam ini. Luar biasa. Ada minat ngobrol di kantorku? Walaupun dengan mata penilai harta, aku tak perlu menjilat mereka. Tapi, Maya Suryani tampaknya sangat membutuhkan. Dia sudah banyak membantuku, aku juga akan membantunya. Kalau begitu, karena Tuan Kusuma sudah berkata demikian, maka aku hanya bisa menerima dengan senang hati. Bagus. Silakan masuk. Tuan Pratama, di tempatku ini sedang butuh ahli penilai. Aku ingin tahu, apakah kamu berminat? Claire Dubois, Adalah orang-orang terbaik se-Indonesia. Ini pendapatan, statusnya. Mana ada yang hingga ingin memujanya? Tuan Pratama, sehebat apapun keahlian menilaimu, pasti ada saatnya salah juga. Soalnya, di bidang batu giok ini, fluktuasinya sangat besar. Dengan menjadi ahli penilai keluarga kami, meskipun akan ada potongan dari keuntungan, tapi kami juga bisa memberikan
Jaminan menanggung risiko akhir. Bisa membantu Tuan memikul banyak risiko. Bagi orang lain, tentu saja begitu. Tapi aku punya mata penilai harta ini. Mana mungkin bisa salah? Tuan Kusuma, aku ini sudah terbiasa bebas. Lagi pula, aku tidak akan salah. Tuan Kusuma sudah membantuku hari ini. Nanti, kalau Tuan Kusuma di bidang spekulasi batu giok, ada kebutuhan apapun yang butuh bantuan, Arga pasti siap membantu. Baik. Sepertinya Tuan Pratama sangat percaya diri dengan keahlian menilaimu. Tapi di sini, belakangan ini memang kekurangan seorang ahli penilai. Tidak bisa begitu saja membiarkanmu pergi dengan mudah. Bagaimana kalau kita bertaruh satu ronde? Arga, kalau memang tidak bisa, kamu setuju saja. Lagi pula tidak ada ruginya. Spesialis Black cerita yuk. Keluarga Kusuma ini tidak seperti keluarga Gunawan yang gampang diatasi. Rubah tua seperti Bima Kusuma ini, selama kamu menunjukkan kemampuan yang dia butuhkan, semakin kamu sombong, dia justru semakin ingin merekrutmu. Begitu aku benar-benar menunjukkan niat untuk bergabung dengannya, barulah itu akan jadi masalah. Baiklah, Tuan Kusuma mau bertaruh apa? Kiaki, kau akan jadi ahli penilai untukku selama 10 tahun. Gajinya sama seperti ahli penilai lainnya. Kalau aku kalah, toko batu mentah ini akan kuberikan padamu. Tentu saja, masih bertaruh soal kemampuan menilai Tuan Pratama. Dan harus terkait batu giok. Memang pantas Tuan Kusuma, langkahnya selalu besar. Aku terima tawarannya. Toko batu mentah sebesar ini, omset bulanannya pasti tidak sedikit. Punya aset dulu itu bagus. Ini adalah langkah pertama bagiku untuk lepas landas. Leontin ini, harga Giok kecil mana? asal-usulnya. Asal, kau bisa sebutkan secara garis besar. Langsung dianggap menang. Meski kau paham bahan batu giok, tapi umurmu masih muda. Aku tidak percaya. Kau juga mendalami barang antik. Bahan batu giokku ini, di zaman sekarang, cuma barang murah. Leontin Dewi Welas Asih dari marmer putih kuno, ukiran kelas istana, harga 40 miliar 500 juta rupiah. Rubah tua ini masih mau menjebakku. Untung aku punya mata penilai harta ini. Tukuch Huabinei, ahli penilai biasa, mungkin aku benar-benar terjebak. Ini, Tuan Kusuma. Anda kan pemasok bahan batu giok terbesar se-Indonesia. Ini, kok cuma bawa sebuah liontin dari marmer putih biasa? Di pasaran, hanya bernilai beberapa puluh ribu rupiah. Nona Suryani, ini jangan Anda urus lagi. Lebih baik, biarkan Tuan Pratama yang jelaskan. Cik Nadia Husin. Dengan status bos Kusuma, tentu saja ingin memiliki barang-barang yang anggun. Kalau songgok giok terbaik dipakai sebagai perhiasan, justru terkesan murahan. Ternyata, Arga Pratama juga mengira liontinku ini hanya liontin marmer putih biasa. Tuan Pratama, jangan buru-buru memujiku. Lagi pula, taruhan kita masih berlangsung. Coba jelaskan pendapat Anda. Tuan Kusuma, giok yang Anda pakai ini adalah liontin Dewi Welas Asih dari marmer putih. Nilainya Kitneme karidata. Apa? الواقحين المتعجرفين. Tahu harga liontin Dewi Welas Asih ini yang kubeli di lelang Arga Pratama. Kau salah lihat. Bahan batu ini أليس ذلك سهم خردة؟ hanya marmer putih paling biasa. Ini cuma marmer. Betul. Bahan ini sangat biasa, tak berharga. Bagaimana kau bilang? Harganya 40 miliar? Cuma nebak. Pasti cuma nebak. Tuan Kusuma, kalau saya tidak salah lihat, ukiran giok Anda ini adalah ukiran dari masa dinasti Tang. Dan ada jejak pemakaian keluarga kerajaan. Di zaman modern, marmer putih tak berharga. Isme Syahis Temalkin Nishandiha. Orang zaman dulu menyebutnya giok dingin. Sering dipakai untuk membuat arka Buddha atau alat-alat ritual. Tentang ini, saya tidak salah kan? bagus. Sungguh tak kusangka. Anda tak hanya paham tentang batu giok, tapi juga barang antik punya pengetahuan yang sangat dalam. Kali ini, saya kalah dengan pantas. Toko batu mentah ini, saya berikan pada Anda. Jangan ditolak. Saya ini orangnya selalu menepati janji. Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Mata penilai harta ini benar-benar ajaib. Bisa tunjukkan harga, nama lengkap, dan petunjuk cara pembuatannya. Tuan Arga, pengetahuan Anda tentang barang antik sungguh mendalam. Saya ada permintaan yang agak memaksa. Ingin minta bantuan Anda. Taruhan barang antik. Tak kusangka,
Di dunia barang antik ada cara main begini. Satu asli, satu palsu, setelah pilih, tak boleh menyesal. Bahkan ahli seperti Bos Kusuma bisa saja tertipu. Mengundang saya untuk jadi ahli penilai sementara bagi keluarga Kusuma. Honornya adalah 10 juta yuan, sekitar 22,5 miliar rupiah. Arga, kau benar-benar paham barang antik sampai segitunya? Kalau sampai salah pilih, Tenang saja. Saya punya mata penilai harta. Cara main seperti ini. Bagi saya, pasti untung, tak mungkin rugi. Besok akan beri kejutan. Kecil pada dunia barang antik. Pasti untung, tak mungkin rugi. Lumayan ramai. Di sini, Saya mau ambil keduanya. Tidak boleh. Tamu. Tiap profesi punya aturannya sendiri. Ambil keduanya. Mustahil. Hanya boleh pilih satu. Nona Mahendra, tenang saja. Saya dengar Anda sedang memilih hadiah untuk ayahanda. Jadi, saya undang Guru Hidayat. Guru Hidayat, tolong nilai dan pilihkan. Lihat mana yang asli. Nyonya Hartati, Nona Mahendra. Vas kanan ini asli. Kami ambil yang kanan. Bungkus. Oh. Dengar-dengar Raffi Hidayat didatangkan bayaran mahal, ahli penilai kelas atas. Biasa saja. 3억 8천만 원을 Harusnya yang didatangkan. Keluarga besar. Saya dengar Bima Kusuma beri kabar. Di acara penilaian barang antik ini, dia khusus undang seorang ahli besar. Bayaran tampilnya 22,5 miliar rupiah. Mana bisa dibandingkan? Tapi Raffi Hidayat, di antara penilai lepas, sudah yang terbaik. Baik. Karena tamu sudah pilih. Saya bungkuskan. Tapi saya harus ingatkan. Aturan taruh barang antik. Kalau salah nilai, jangan salahkan orang. Ini hadiah saya pilih untuk ulang tahun ayah. Kalau dapat barang tiruan, Nona Mahendra, tenang saja. Tuan Hidayat, pengalamannya luas. Pasti tak salah lihat. Saya Raffi Hidayat, kalau sampai salah menilai, saya akan langsung menghancurkan. Pas ini, Kamu sudah sangat membantuku. Tenang saja, kerjasama dengan keluarga Wijaya akan saya pertimbangkan. tunggu sebentar. Membeli barang tiruan sebagai hadiah untuk orang tua. Sepertinya kurang pantas ya. Membeli barang tiruan sebagai hadiah untuk orang tua. Sepertinya kurang pantas ya. Ternyata dunia barang antik ini sangatlah dalam. Dalam taruhan barang antik, ternyata keduanya bisa palsu. Bahkan ada tiruan modern. Untungnya saya punya mata penilai harta. Kalau tidak, pasti juga salah menilai. anak ingusan. Kamu juga paham barang antik? Saya tuh Raffi Hidayat sudah lama berkecimpung di dunia ini. Mustahil saya salah lihat. Vas yang satu ini pasti asli. Arga Pratama, aku sedang tidak ada waktu untukmu. Sampah hina. Kamu ngerti apa soal barang antik? Pergi sana. Menantu numpang tak berguna. Arga Pratama, kalau kamu tahu diri, setuju bercerai dengan Nadia Wijaya dari keluarga kami, dan pergi dari keluarga Wijaya, itu sudah cukup. Tapi kamu sengaja tidak tahu diri, maka terpaksa aku harus menghabisi kamu. Nadia hanya bodoh, cukup putuskan hubungan saja. Tapi Rina Hartati ini, di kehidupan sebelumnya, dialah jalan utamanya. Lelaki sejati harus membalas dendam. Apapun yang kamu rencanakan hari ini, aku Arga Pratama pasti akan urus. siapa dia? Nona Mahendra, dia itu mantan menantu numpang kami. Seharian cuma makan malas, sampah. Mana mungkin dia paham barang antik? Abaikan saja dia. Ternyata cuma menantu numpang tak berguna. Berani juga bicara besar di sini. Penjaga toko, jangan dengarkan dia. Cepat bungkus. Beli hadiah untuk ayah, jangan sampai ada masalah. Tunggu. Nona Mahendra, jangan percaya dia. Dia memang dulu menantu numpang keluarga Wijaya. Baru saja kami usir dari rumah. Dulu, di rumah kami cuma cuci baju dan masak. Mana mungkin dia paham barang antik? Betul, Nona Mahendra.
Saya Nur Raffi Hidayat di dunia antik cukup berpengalaman. Anda tidak akan percaya pada anak ingusan, kan? Nona Mahendra, dia cuma mau bikin rusuh. Arga Pratama, kamu yang manis ini, cepat minggir sana. Ini kan keluarga Mahendra. Nona Mahendra, kalau gara-gara kamu, dia kehilangan barang berharga ini, nyawamu taruhannya. Putri keluarga Mahendra. Keluarga Mahendra punya kuasa di semua pihak. Si menantu numpang ini mungkin masih dendam pada keluarga Wijaya. Mau balas dendam. Tapi dia salah sasaran. Berani ganggu Nona Mahendra, bukan hal sepele. Nona Mahendra, kata mereka benar. Arga Pratama itu pasti masih dendam pada kami setelah diusir mentah-mentah. Dia benci kami. Dia tak mau lihat kami sukses. Kamu Arga Pratama. Kalau bilang vas ini tiruan, tunjukkan buktinya. Aku beri hadiah. Tapi kalau kamu tak bisa jelaskan apa-apa, jangan salahkan aku. Kalau cuma cari gara-gara, tapi tak bisa buktikan, buang saja buat jadi makan ikan di parit kota. Wah, keluarga Mahendra. Nona Mahendra ini cantik sih. Tapi kok kejam sekali. Si manis ini, Nadia sudah cerai dengannya, masih terus nempel. Harusnya dulu lebih tegas, langsung habisi saja. Kalau sampai ganggu, kerjasama dengan keluarga Mahendra, dia tamat. Nona Mahendra, ngapain kamu buang-buang waktu sama dia? Satu adalah ahli penilai terkenal. Di kalangan barang antik, Guru Hidayat. Satunya lagi cuma menantu numpang, yang sudah kami usir dari keluarga Wijaya. Mana bisa dibandingkan? Kalau aku bilang vas ini palsu, Tentu saja ada alasanku sendiri. alasan apaan itu? Kamu, berani-beraninya kamu pukul aku? Memangnya kenapa? Mau ku tambah pukulan lagi? Hentikan semua. Aku tak punya waktu untuk main-main. Kamu? Sekarang juga jelaskan alasannya vas ini tiruan. Nona Mahendra, ini Kamu juga diam. Kalau kamu salah menilai, seperti katamu tadi, vas ini harus kamu makan. Katakan, Bisa saja ku katakan. Tapi, aku punya satu syarat. Wah, si manis. Dikasih muka, malah nggak mau tahu ya. Nona Mahendra, jangan dihiraukan omongannya. Dia cuma asal ngomong. Menurutku, sekarang juga dia harus dibuang buat jadi makan ikan di parit kota. katakan, Kalau penilaianku ternyata benar. Rina Hartati juga harus makan satu vas. boleh. Tapi kalau kamu salah, hasilnya akan sama. Berani sekali kamu, Arga Pratama. Berani mengajukan syarat seperti itu? apa yang kamu khawatirkan? Jangan-jangan kamu takut. Aku benar-benar tidak salah menilai. Iya juga, ya. Dia cuma si manis, bisa ngerti apa tentang barang antik. Walaupun ngerti sedikit, mana bisa menyaingi Guru Hidayat. Vas ini bergaya dinasti Song. Alasan aku bilang ini palsu. Yang pertama adalah warna glasirnya tak sesuai. Keramik dinasti Song mengutamakan kelembutan dan kesederhanaan. Mate bagai giok, bahkan seladon atau porselen putih, warna anggunnya menyatu dalam badan keramik. Tapi yang ini, glasirnya terlalu menyilaukan, lapisannya tipis, jelas dari bahan kimia modern yang dibakar sekali jadi. Sama sekali tak ada kesan kokoh dari mineral kuno. Betul. Aku juga koleksi. Keramik tungku resmi Song. Warna glasirnya memang lebih lembut. Dia ternyata paham barang antik. Kukira cuma bercanda. Ternyata dia benar-benar ahli. Arga Pratama ini, Ternyata paham keramik. Guru Hidayat, bagaimana? Harus bagaimana sekarang? hahaha, Congratulations, Mr. Bennett. kau akan sebut warna glasir. Sayangnya, kau masih terlalu muda. Tungku resmi dan rakyat Song ada jutaan. Ada yang warnanya halus dan lembab, ada juga yang mengilap. Memangnya hanya yang matte yang bisa disebut keramik Song? Kamu benar-benar paham keramik? Atau cuman hafal teori mentah-mentah? Permukaan glasir yang lembut dan tenang ini justru adalah kilo pusaka yang disukai rakyat. Di mulutmu, malah jadi kelemahan? Hah, konyol. Bukan siapa yang Guru Hidayat katakan. Juga ada benarnya. Di kalangan rakyat untuk keramik Song, memang ada yang suka warna glasir yang lebih menyolok. Mereka menyebutnya kilau pusaka. Hadirin sekalian, saya Nur Raffi Hidayat sudah lama berkecimpung di dunia barang antik. Vas dengan kilo pusaka seperti ini, yang pernah saya lihat tak sampai 1.000, pasti 800. Kalau begitu, apakah ini bisa membuktikan vas ini adalah palsu? Itu cuma omong kosong belaka. Kau mau lawan aku? Kau masih terlalu muda. Di dunia barang antik ini, Don't touch me! Manis sekali ya. Berani-beraninya kau pukul aku? Nanti saat kau makan vas ini, lihat saja apakah masih bisa ketawa. Raffi Hidayat, maksudmu, kilau glasir vas ini begitu menyilaukan karena ini berasal dari tungku rakyat, suka kilau pusaka? betul. Baik, kalau begitu kutanya, kalau memang asalnya dari tungku rakyat, kenapa warna vas ini bisa serata ini? Tungku rakyat, suhu tungkunya tidak stabil, penyusutan badan dan glasir berbeda, pasti
akan ada perbedaan warna. Ada yang gelap, ada yang terang, ada transisi alami. Lalu kenapa vas yang satu ini, dari atas sampai bawah, warnanya serata begini? Sedikit pun tidak ada variasi alami. Iya juga, tungku rakyat. Mustahil menghasilkan warna seragam seperti ini. Ini, ¿Acaso no tenemos ya? tungku song suhunya tidak stabil. Banyak juga keramik song yang warnanya rata. Benar. Tapi semuanya berasal dari tungku resmi. Hah, Lanjutkan ketawamu. Kenapa berhenti? Dunia barang antik ini tak sesederhana yang kalian kira. Nanti saat kalian makan vasnya, lihat saja apakah masih bisa ketawa. Penjelasan guru Hidayat ini saling bertentangan. Tungku Song, Tak suka warna glasir ini. Tapi warna tungku rakyat, بل وتفوق عليك. Yang Ming ini siapa sih? Tak pernah dengar namanya? Jangan-jangan dia ahli penilai dari keluarga mana? Bisa menjebak Tuan Hidayat? kalian mau apa? jangan sentuh aku. Aduh, tunggu. Aku masih ada yang mau bilang. Nona Meng, meski ini tungku resmi, bisa saja ada produk gagal, kan? Betul kan? Warna glasir ini beda dengan produk lainnya. Di zaman dulu, ini produk gagal. Tapi di zaman modern, ini jadi barang langka, kan? Nona Meng harus percaya Tuan Hidayat. Dia Yang Ming masih muda, mana paham barang antik. Walaupun sedikit paham, pasti Tuan Hidayat lebih ahli. Harap hati-hati. Setelah lama, cuma mau bilang ini, Betul. Yang Ming, perkataanmu belum tentu benar. Nona Meng, kalau tidak yakin, bisa kita kirim untuk uji karbon 14. tak perlu uji. Ini, Kau bilang di masa Song ada bahasa Inggris? Kau bilang di masa Song ada bahasa Inggris? Membuang waktuku lama. Ternyata cuma kesalahan dasar seperti ini. berani bohongi Nona Mahendra. Mereka berdua selesai. Nona Mahendra, ini bukan salahku. Salahnya Raffi Hidayat. Dialah ahli penilainya. Semua gara-gara dia. Nona Mahendra, beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan bantu Nona pilih antik yang memuaskan. Nona Mahendra, percayalah pada saya. Rina Hartati, kau hampir merusak rencana besarku. Kerja sama keluarga Mahendra dan Wijaya. Tidak mungkin lagi. Celaka. Nadia Wijaya dari awal sudah melarangku menyentuh urusan perusahaan. Aku yang ngotot bilang bisa membuat Laras Mahendra senang. Sekarang habislah. Semua gara-gara sampah ini. Mengacaukan rencanaku? Arga Pratama, kau sampah tak tahu balas budi? Keluarga Wijaya sudah memeliharamu bertahun-tahun. Kau sengaja datang buat mengacau? Tak rela melihat kami beruntung, ya kan? Nona Mahendra mungkin Arga Pratama dan pemilik toko ini, mereka berkomplot. Tolong! Pada orang yang ingin membunuhku, tak perlu berlaku sopan. Ini baru permulaan. Rina Hartati, karena langkah memberi kesempatan, tak hanya membuatku terlahir kembali, tapi juga memberiku kemampuan istimewa seperti mata penilai harta. Keluarga Wijaya dan Gunawan, tunggulah balasanku. Arga Pratama, kau sangat hebat. Tak hanya membantuku menghindari kerugian, tapi juga mencegahku memalukan diri di pesta ulang tahun ayah. Di kartu ini ada 10 juta yuan. Anggap saja sebagai uang terima kasihku. Baik-baik. Kalau lain kali butuh ahli penilai lagi, bisa cari saya. Belum dapat uang dari bos Jiang, sudah terima 10 juta lebih dulu, berkat mata penilai harta. Baru beberapa hari keluar dari keluarga Qin, sudah punya toko batu mentah, plus uang tunai 50 juta di kartu. Nona Meng, yang pecah tadi cuma 200 yuan. Kalau Nona mau vas ini, uang itu tidak usah dibayar. Karena sudah menemukan yang asli, yang ini saya ambil. Tadi harganya 17 juta kan? Bungkus ya. Baik, Tunggu dulu. Saya bilang yang itu palsu, tapi bukan berarti yang ini asli. Maksudmu vas ini juga palsu? Betul. Vas ini juga tiruan. Kamu jangan asal ngomong. Betul. Vas ini juga tiruan. Kamu jangan asal ngomong. Masa dua-duanya palsu? menurut saya tidak mirip. Vas ini dilihat dari manapun. Seperti tungguan resmi Song asli. Lihat warna glasirnya. Yang baru tidak mungkin bisa dibuat. Ini jelas. Keindahan yang tercipta seiring waktu. vas ini memang tiruan modern. Tapi sudah berusia puluhan tahun.
Bahkan ahli penilai kelas puncak pun belum tentu bisa tahu. Dia masih muda, Mustahil. sama sekali mustahil. Kau cuma mau bikin rusuh. Masa iya, aku yang jualan taruhan barang antik, punya 2 barang palsu? Betul. Bos ini kan bukan baru pertama kali dagang di sini. Kalau memang begitu, stand-nya pasti sudah dihancurkan. Ya, Nona Mahendra. Menurutku Arga cuma nebak-nebak buta. Dia sama sekali tak paham barang antik. Benar, Nona Mahendra. Di dunia barang antik, salah menilai itu biasa. Kasih kesempatan lagi. Bising amat. Vasnya masih ada. Bawa mereka keluar, jadikan pupuk vas. Nona Mahendra. Nona Mahendra. Jangan. Arga, kau bilang vas ini palsu. Apa dasarmu? Ya, masa iya kau bilang salah, langsung dianggap salah? Keramik masa Song sama sekali tak punya bentuk vas seperti ini. Ngawur aja. Hah? Kau pikir kau siapa? Masa iya kau dari zaman Song? Langsung teleportasi ke sini? Kau bilang tak bisa dibuat, ya sudah. Protejo-te a vida toda. Tadi aku salah sangka menganggapnya hebat. Barang antik mana bisa dinilai begini caranya? Kalau dia benar-benar ahli, penilai tingkat tertinggi, ya sudah. Tapi masih muda. Mana mungkin pernah lihat keramik Song asli yang banyak? Betul. Aku percaya padamu. Tapi mau pemilik toko mengakui keduanya palsu? Siapa bilang aku bukan ahli penilai kelas puncak? Ini kartu identitas. Khusus ahli penilai keluarga Kusuma. Kartu identitas. Dia masih muda. Ternyata dia ahli penilai dari keluarga Kusuma, salah satu dari 4 keluarga besar. Arga Pratama ini masih muda. Ternyata bisa menarik perhatian. Rubah tua Bima Kusuma. Menarik. Dia mau kabur. Dia benar-benar barang antik. Pakai 2 barang palsu. Tangkap dia. Cepat kejar. Aku juga beli barang antiknya. Tunggu! Tak kusangka, kau ternyata bisa dipandang oleh Bima Kusuma. Tapi kemampuan menilaimu sungguh luar biasa. Ada minat bergabung dengan keluarga Mahendra? Tak kusangka, kau ternyata bisa dipandang oleh Bima Kusuma. Tapi kemampuan menilaimu memang luar biasa. Ada minat bergabung dengan keluarga Mahendra? Maaf, aku cuma bantu Tuan Kusuma sementara. Sayangnya kali ini tak bisa pilihkan hadiah bagus untuk ayahmu. Apa? Setidaknya aku belajar banyak dari kamu. Soal hadiah, nanti aku cari cara lagi. Arga Pratama. Kenapa dia di sini? Itu Laras Mahendra dari keluarga Mahendra. Bukankah aku sudah menyuruh ibuku untuk menemani Nona Mahendra? Di mana ibuku? Kenapa dia bisa bersama Arga Pratama? Itu Laras Mahendra dari keluarga Mahendra. Arga Pratama ini, jangan-jangan dia benar-benar berhasil mendekati orang penting? Seperti Laras Mahendra, orang dengan status seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa tertarik pada Arga? Aku tak boleh biarkan dia menyambung dengan Nona Mahendra. Wah, bukankah ini si parasit tak berguna yang diusir dari keluarga Wijaya? Arga Pratama? Vai ser difícil. Kemarin dengan wanita lain, hari ini sudah ganti lagi. Tapi Nona Mahendra, orang ini, dia itu pengkhianat. Banyak wanita di sekitarmu? Banyak wanita di sekitarmu? Ada harapan. Mana mungkin, aku bukan tipe orang seperti itu. Arga, Kau benar-benar kekanak-kanakan. begitu aku cerai denganmu, kau langsung cari wanita lain untuk buatku kesal. Nadia, kau terlalu berasumsi. Di mataku, kau bukan siapa-siapa. Buat kau kesal? Kau pikir kau siapa? Kau, Kau cuma Nadia Wijaya dari keluarga Wijaya. Nona Mahendra, saya Nadia Wijaya. Ibu saya hari ini bukan datang menemani Anda untuk memilih hadiah bagi ayah Anda, kan? Di mana ibu saya? Sudah saya usir keluar. Dan, mulai sekarang keluarga Mahendra dan keluarga Wijaya tak akan bekerja sama lagi. Nona Mahendra, apa Arga Pratama mengatakan sesuatu tentang saya? Bukan begitu, saya... Lagi pula, pria yang sukses biasa dikelilingi banyak wanita. Mereka mendekat dengan sendirinya. Itu hal yang wajar. Kalian... Saya masih ada urusan. Ingat hubungi saya. Arga Pratama ini berani sekali mendekati Laras Mahendra. Anjing baik, tak halangi jalan. Kamu cuma beruntung dapat sedikit uang. Tapi dibandingkan keluarga besar seperti kami, kamu itu cuma setetes air di laut. Jangan kira kamu langsung sukses besar. Ku beritahu, kamu cuma orang rendahan, si lemah. Siapa saya? Tak perlu kau nilai. Kau si lemah ini, uang keluarga Gunawan sebanyak apapun, tak akan cukup kau habiskan. Kenapa? Mau bersujud minta maaf lagi? Hari ini Bima Kusuma tak di sini. Siapa yang akan membelamu? Dimas Gunawan. Bos Kusuma. Dimas Gunawan, ku peringatkan, ini kesempatan terakhir. Kalau engkau berani ganggu Tuan Pratama lagi, jangan salahkan aku. Tak kasih muka pada keluarga Gunawan. Bos Kusuma.
Kau kan juga keluarga besar. Ngapain bela si lemah ini sampai melawan aku? Hah! Justru kau yang lemah. Kamu anak orang kaya yang tak berguna. Di mataku, kau bahkan tak setara dengan sehelai rambut. Tuan Pratama. Kau? Pergi! Baik. Arga Pratama, kau tunggu saja. Ayo pergi. Aduh, Aduh. Ibu. Nadia, akhirnya kau datang. Kau harus balas dendam untukku. Lihatlah. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Semua salah Arga Pratama itu. Dia yang mengacau di dalam sana. Nona Mahendra menyuruh bawahannya memasukkan pecahan keramik ke mulutku. Aduh, lihatlah. Di dalam mulutku ini penuh luka. Kami juga diusir oleh Bima Kusuma dari dalam. Arga Pratama ini sengaja. Itu karena aku menyuruhnya bercerai dengan Nadia. Jadi dia sengaja mengacau. Dia cuma iri melihat keluarga kami makmur. Dia mendendam karena cintanya ditolak. Aku akan cari dia. Sekarang Arga sudah mendapat sandaran kuat seperti bos Kusuma. Pergi sekarang pun percuma. Bagaimana dengan Tuan Muda Gunawan? Harus bagaimana ini? Tuan Muda Gunawan, kau harus balas dendam untukku? Tak usah kau bilang. Arga Pratama si lemah itu sudah berkali-kali membuat onar. Di toko batu mentah lalu, dia sudah mempermalukanku. Kali ini di acara taruhan barang antik juga. Arga Pratama. Aku pasti balas dendam. Benar, harus dihajar habis-habisan. Kali ini terserah kamu. Biarkan dia merasakan susahnya. Arga Pratama, kali ini aku pasti membuatmu menanggung akibatnya. Maaf Tuan Kusuma, ada urusan yang tertunda. Saya sengaja datang untuk membantu Anda menilai. Saya tidak tahu, apakah masih sempat? Tuan Pratama, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Sebenarnya kali ini saya mengundang Anda untuk membantu Nona Mahendra memilih hadiah. Yaitu Nona Mahendra yang baru saja pergi. Benar. Keluarga Mahendra dan keluarga kami hubungannya sangat baik. Dan mereka lebih kuat. Mereka adalah keluarga ahli perhiasan. Tapi ayahnya sangat tergila-gila pada barang antik. Jadi saya ingin minta bantuan Anda untuk menilai barang-barangnya. Sayangnya, kali ini tidak berhasil membantu Nona Mahendra memilih hadiah yang bagus. Hal seperti ini, yang terpenting adalah menjalin hubungan. Fakir Nakare. Nona Mahendra sudah tahu, Anda adalah orang yang saya undang. Itu sudah cukup. Aku pasti akan sukses, tinggal tunggu waktu saja. Sepertinya, aku harus lebih memahami cara berurusan dengan para orang kaya dan berkuasa ini. Ya, Tuan Kusuma, karena semuanya sudah selesai, kartu ini... Masa dikembalikan. Kartu ini simpan saja. Tenang. Keluarga Kusuma tidak akan menyuruhmu melakukan apapun. Anggap saja sebagai penghargaan untukku. Jadilah konsultan kehormatan. Kalau aku ada yang tidak bisa, akan kuminta nasihatmu. Adik, jangan sampai menolak permintaan Kak Kusuma. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikannya. Baik. Sebagai rasa terima kasih, kita berdua makan bersama. Ayo. Sekarang di kartu ini ada 112 miliar 500 juta rupiah. Cuma punya uang tunai. Tanpa aset juga tidak baik. Mari lihat, beli apa ya? Wah. Grup Mahendra ini kapan mulai merambah? Industri property? Tapi sepertinya sepi sekali. Mata penilai harta ini entah bisa menilai nilai properti di masa depan. Kalau bisa, beli rumah juga tidak masalah. Sudahlah, ajak Maya Suryani lihat dulu. Ini kantor pemasaran properti Grup Mahendra. Terlihat cukup bagus, lumayan rapi. Hanya saja, pengunjungnya terlalu sedikit. Sungguh sepi. Arga Pratama, proyek perumahan. Grup Mahendra ini baru-baru ini turun drastis. Katanya, tidak ada zona sekolah, juga tidak ada kereta bawah tanah. Meski kualitas renovasinya cukup bagus, lokasinya terlalu terpencil. Kalau kamu memang mau beli rumah Grup Mahendra, Belum tentu, coba lihat dulu saja. Siapa tahu bagus.
Oh iya, apa kamu mau kubelikan 1 unit? Hubungan kita apa sampai langsung mau belikan aku rumah? Kedua tamu ingin... Lau! Ini kan Arga Pratama? Kamu kan sudah diusir Nadia Wijaya. Sekarang nyari wanita kaya lagi, ya? Bukannya ini sahabat Nadia, Sinta Permata? Dia ternyata kerja di kantor pemasaran properti Grup Mahendra. Kamu, Aku mau beli rumah. Aku mau beli rumah. Perkenalkan dengan baik. Kalau tidak bisa, minggir. Kamu mau beli rumah? Haha. Arga Pratama, kamu memang tidak sadar. Siapa dirimu? Aku sudah dengar dari Nadia, waktu kamu diusir dari keluarga Wijaya, kamu tidak dapat 1 sen pun. Masa kamu mau beli rumah? Lihat itu. Toko perlengkapan sembahyang kertas di seberang jalan. Kalau kamu berusaha keras, mungkin rumah di sana masih mampu kamu beli. keterlaluan. Aku akan melaporkanmu. Ternyata nyari wanita kaya lagi. Cantik. Kuingatkan ya. 仕事でも行こう。 Dulu cuma menantu numpang di keluarga Wijaya, karena terlalu tak berguna. Akhirnya diusir mentah-mentah. Kamu harus hati-hati, jangan sampai tertipu. 1 unit rumah kan gak murah. Arga Pratama, dasar tak tahu malu. Lelaki sejati, makan. Apa yang perlu dibanggakan? Wanita, kamu sadar nggak? Hari ini, Arga Pratama yang ajak aku lihat rumah. Dia yang belikan rumah untukmu. Kalau gitu kamu harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai tertipu. Kamu nggak dengar ya? Dia cuma sampah yang makan aja nggak becus. Diusir pergi tanpa membawa harta. Memang pantas sahabat Nadia. Yang serupa akan berkumpul, orang yang sama akan bergaul. Kalau digigit anjing, apa harus balas gigit? Dasar sampah. Berani-beraninya menghina aku. Nanti lihat rumah harus verifikasi dana. Kalau nggak punya uang, biar satpam yang sobek mulutmu. Hah, Gedung A, ada rata 11.250.000 rupiah per meter persegi. Nilai masa depan 45 juta rupiah per meter persegi. mata penilai harta ini benar-benar membuat semua keinginan jadi kenyataan. Tak kusangka, ternyata bisa lihat nilai masa depannya. Naik 4 kali lipat, rumah ini harus dibeli. Beneran tertarik ya? Siapa yang mau kamu pamer-pamer gini? Uang di kantongmu. Cukup beli toilet aja nggak? Harga rumah di sini, walau lebih murah dari proyek lain, tetap 11.250.000 rupiah per meter. Sudah, repot, ganti orang yang layani aku. Aku mau lihat rumah. Lihat rumah harus verifikasi dana dulu. Harus verifikasi dana dulu. Verifikasi dana? Verifikasi dana aja nggak tahu. Mau beli rumah? Iya, betul. Harus konfirmasi dulu. Ada uang cukup di rekening, baru bisa beli. Pertama kali beli rumah, rugi karena kurang pengalaman. Cuma verifikasi dana? Berapa minimalnya? Ngomong seolah punya aja. 1.120 miliar rupiah. Asal ada uang segitu di kartumu, langsung aku antar lihat rumah. Kalau nggak ada, pergi sana sekarang. Atau, jangan salahkan aku panggil, satpam usir kamu keluar. Satpam. Kamu kan menantu numpang, yang pergi tanpa bawa apa-apa. Menurutku, mana mungkin punya uang segitu? Maaf, Pak. Silakan keluar. Siapa bilang aku nggak punya? Cuma verifikasi dana kan? Verifikasi saja. Kamu, kok bisa kamu punya kartu hitam? Ini cuma dikeluarin bank. Kalau punya uang tunai di atas 22 miliar 500 juta rupiah. Benar kan? Katanya nggak ada batas belanja. Bisa juga tarik tunai lebih. Limit puluhan miliar rupiah. Bukannya dia diusir tanpa harta. Menantu yang numpang hidup, kok bisa punya kartu hitam? Jangan-jangan dibawa kabur. Waktu pergi, Hampir tertipu. Dasar tak berguna. Bertahun-tahun nganggur, urusan perusahaan Wijaya, tak pernah kau bantu. Dapat duit dari mana? Kartu hitam ini, mau nakutin siapa? Isinya pasti kosong ya. Ada uang atau enggak? Coba saja tahu. Kalau ada uangnya, Kalau ada, aku langsung sujud minta maaf. Arga Pratama, kau kan mantan suami Nadia. Kalau pergi sekarang,
Masih kubiarkan muka. Kau ini... Terlalu sok. Bawa kartu kosong. Buat gaya-gayaan. Kalau tak dicek, bisa terkecoh. Sudah, jangan buang waktu. Aku mau beli rumah. Sok kayak apa lagi? Kenapa tak jadi aktor saja? Saldo rekening. 53.175.237.850 rupiah. Benarkah? Bagaimana? Masa sih? Benar ada 50 juta? Sekarang, boleh lihat rumah? Tapi, aku tak butuh jasamu. Tapi rupanya Sinta Permata ini salah besar. Orang ini nganggur, tapi hidupnya mewah. Saat cerai, dia dapat lebih dari 112 miliar. Aneh ya, datang ke grup Mahindra. Kan cari yang murah. Ngapain ke sini? Lihat rumah di pusat kota. Bisa beli semaunya? Nggak mungkin. Nadia bilang ke aku, dia pergi tanpa membawa harta. Uang Nadia pun dia tolak. Mana mungkin punya lebih dari 112 miliar? Oh iya, pantas saja. Kamu nolak uang Nadia. Kartu ini punya Nadia ya? Kamu curi kartunya. Dengar ya, suruh dia bekukan saldonya. Sekarang juga, suruh dia bekukan saldonya. Kamu nggak bakal bisa pakai sepeser pun. Jadi benar hasil curian? Kak Sinta, jangan-jangan kamu salah lagi? Kalau sampai salah, Nggak mungkin salah. Aku dan Nadia, sahabat dekat banget. Dia pasti nggak bohong ke aku. Orang ini pasti pergi tanpa membawa harta. Cukup. Sinta Permata. Dari tadi kamu cari gara-gara bikin ulah. Aku malas ladenin kamu. Kamu malah ngira aku takut, ya? Dengar baik-baik. Aku mau beli 50 unit. Mulai sekarang, sales manapun yang datangi aku, langsung aku tanda kontrak. Tapi uang ini pasti nggak akan masuk kantongmu. 50 unit? Pergi sekarang juga? Kalau uang di kartu ini berkurang sedikit saja, kau siap masuk penjara. Kalau kau tidak mau untung, banyak orang lain yang mau. Di sini, tidak ada sales lain. Ribut-ribut apa ini? Ini milik grup Mahendra. Bikin onar di sini? Mau mati? Ada apa? Kau siapa? Kau manajernya, kan? Saya mau beli 50 unit. Dana sudah diverifikasi. Di kartu ini, ada 5 miliar. Tapi, saya mau tanya. Karyawan kalian, begini cara kerjanya. Hah? Tidak hanya menghalangi saya beli, tapi juga menghina saya seenaknya. Apa yang terjadi? Manager, jangan dengarkan omongannya. Dia cuma mau bikin onar. Kartu ini dicurinya. Dan ke teman saya, dia tahu kartunya hilang dan sudah dibekukan. Sekarang kartu ini sudah tidak bisa dipakai. Kartu bankmu hilang, kok ada padaku? Cepat bekukan. Halo? Bank? Saya mau bekukan akun saya. Kapan hilangnya? Saya sendiri tidak tahu. Lihat Arga. Nadia sudah memblokir kartu banknya. Sekarang, mau gesek pun tak akan bisa. Dia dulu adalah menantu numpang keluarga Wijaya. Dia sudah diusir dari keluarga itu. Dan pergi tanpa membawa harta. Sekarang, mana mungkin dia punya uang? Kartu ini pasti milik Nadia. Kamu dan Nadia, kalian berdua, sungguh bodoh sekali. Baik, kalau kau bilang kartu Nadia sudah diblokir, maka kalau kartuku ini bisa digunakan, bukankah itu membuktikan ini kartuku, uangku? Gesek saja, Kad banknya. langsung ketahuan. benar manajer. Dia benar. Coba saja, pasti tahu. Kartu itu diblokir. Kalau kartu ini bisa mengeluarkan uang, bukankah itu bukti? Uangnya dia, Mencoba, bukan tidak boleh. Apa maksudmu? Maksudku, Sinta adalah pacarku. Kau cuma sampah tak berguna. Diusir keluarga Wijaya. Coba pikir, dari mana kau dapat uang? Bukankah sudah kukatakan? Gesek saja. Nadia sudah memblokir kartunya. Asal kartuku bisa mengeluarkan uang, bukankah itu bukti uang ini milikku? Masih perlu gesek? Nanti akhirnya, uangnya tetap harus dikembalikan ke keluarga Wijaya. Kalian keterlaluan. Hei Nona,
Jangan bicara sembarangan. Kamu juga mungkin tertipu olehnya. Kartu ini, walaupun bisa dipakai, pada akhirnya akan dikembalikan ke keluarga Wijaya. Ikut si sampah ini. Kamu tak akan dapat apa-apa. Satpam. Saya di sini, manajer. Buang dia keluar. Tidak dilaporkan ke polisi. Sudah untung buat dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku mau temui Laras Mahendra. Si este meu cartão. Buat apa lagi? Kamu, kalau benar kenal Direktur Utama Mahendra, wah cik cantik. Bersujud sampai kepalaku bunyi. Oh ya? Aku khawatir. Kau tidak punya hak untuk bersujud padaku. Direktur Utama Mahendra. Astaga, jangan-jangan dia benar-benar kenal Direktur Utama Mahendra? Hancur-hancur. Kita celaka karena mereka. Tuan Pratama, ini... Nona Mahendra, kamu datang tepat waktu. Aku mau beli rumah di proyek perumahan grup Mahendra. Tapi, karyawan penjualanmu, Sinta Permata, dan manajer ini tidak hanya tidak mau melayani, tapi berulang kali menghina dan mencaciku. Ada apa ini? Aku mempekerjakan kalian agar kalian bisa menghina tamu seperti ini? Direktur Utama, dengar penjelasan saya. Di kartunya, tidak 112,5 miliar rupiah sama sekali. Dia cuma mau buat onar. Dia itu menantu yang diusir dari keluarga Wijaya tanpa membawa apa-apa. Betul, Direktur Utama. Saya ini sahabat dekat Nadia Wijaya dari keluarga Wijaya. Dia sendiri yang bilang, baru-baru ini Arga Pratama diusir, pergi tanpa membawa harta. Kartu ini pasti hasil curiannya. Diam! Dua orang, sampah yang tak bisa menilai orang. Saldo 112,5 miliar rupiah di kartu Tuan Pratama, 22,5 miliar rupiah adalah kelebihan saya. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia ini orang tak berguna, mana mungkin dia punya 112,5 miliar rupiah, dan 22,5 miliar rupiah lainnya, diberikan oleh Direktur Utama Mahendra. Tuan Pratama adalah konsultan penilai kehormatan tingkat tertinggi yang sengaja direkrut keluarga Kusuma. Bayaran tampilnya saja 22,5 miliar rupiah, apa yang tidak mungkin? Dia konsultan penilai kehormatan, mana mungkin. Apa? Saya tidak tahu. Berani-beraninya kau pukul aku? Direktur Utama Mahendra, Tuan Pratama, semua ini salah saya. Saya yang tak kenal orang besar. Semua gara-gara dia. Gara-gara Sinta Permata si manis sekali ya ini. Dia yang menghasut saya. Saya langsung pecat dia. Pecat! Kamu sudah dipecat. Mulai sekarang, di industri properti seluruh negeri, kau jangan harap bisa cari makan lagi. Tuan Pratama, anggap saja saya seperti angin, buang saja. Tuan Pratama, orang besar pasti berhati lapang. Maafkan saya benar-benar tahu salah. Kamu sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Sek. Saya lebih suka sikapmu yang liar dan sulit dijinakkan tadi. Seret dia keluar. Direktur Utama Mahendra, Tuan Pratama. Dan untukmu, Direktur Utama Mahendra, Anda pasti tertipu olehnya. Saya sahabat dekat Nadia. Saya kenal Arga Pratama sudah 3 tahun. Dia cuma menantu numpang. Di keluarga Wijaya selama 3 tahun, cuma bisa cuci baju dan masak. Tak bisa apa-apa. Mana mungkin dia jadi konsultan penilai kehormatan keluarga Kusuma. Dia cuma menantu numpang. Mana ada kemampuan? Beli rumah seharga 112 miliar 500 juta rupiah. Mana ada hak? Minta Anda kasih 22 miliar 500 juta rupiah. Pasti dia pura-pura menipu Anda dan bos Kusuma. tak tahu nyawa. Sampai sekarang masih berani, tidak hormat pada Tuan Pratama. Sepertinya pelajaran tadi belum cukup. Ayo orang, Direktur Utama Mahendra. tampak pipinya. Memang pantas disebut. Keluarga Mahendra yang berkuasa di kedua belah pihak sangat kejam. Cari susah sendiri. Direktur Utama Mahendra. Sudah. Dia ini kesalahannya belum pantas dihukum mati. Tuan Pratama baik hati membelamu. Beruntunglah kamu. Pergi sana. Tuan Pratama, Anda mau beli rumah? Kenapa tidak hubungi saya langsung? Saya bisa temani Anda, sehingga tidak diperlakukan rendah oleh dua orang hina seperti mereka. Lagi pula, rumah di sini juga tak terlalu bagus. Keluarga Mahendra punya proyek lain. Bagaimana kalau saya berikan Anda 1 unit saja? Arga Pratama ini sungguh luar biasa. Putri sulung keluarga Mahendra sangat menghormatinya. Nadia Wijaya malah menceraikannya. Dia gila ya. Nona Mahendra, untuk urusan kecil ini, saya tak mau merepotkan Anda. Dan saya rasa proyek perumahan di sini cukup bagus. Siapa tahu harganya bisa naik. Tuan Pratama juga paham properti? Hanya sedikit. Semua berkat mata penilai harta. Saya juga tak menyangka bisa memprediksi harga. Begini saja, saya sendiri yang akan gesek kartu Anda. Kalau harga rumah di sini benar-benar naik nanti, itu akan jadi jasa Anda. Kamu kenapa ini? Dipukul siapa? Siapa lagi kalau bukan semua gara-gara Arga Pratama yang manis itu? Dia? Masa sih? Bukannya kamu bekerja di Project Group Mahendra? Dia tak akan mungkin datang ke rumahmu untuk memukulmu, kan? Dia datang ke Mahendra untuk beli rumah. Di kartunya ada uang tunai 50 juta yuan. Aku kira itu uangmu. Aku mau usir dia. Tapi Direktur Mahendra datang, dia bilang 10 juta itu dari dia. 50 juta yuan?
Sampai sekarang kas perhiasan Wijaya pun belum pernah punya uang tunai sebanyak itu. Setelah kamu kirim pesan padaku, aku sudah langsung bekukan rekeningnya. Iya, aku pikir dia tak bisa tarik uang. Tapi ternyata... Ada apa sih, Nadia? Aku ingat, dia cuma seorang yang tak bisa bantu apa-apa. Manis sekali ya. Kenapa sekarang... Aku juga tak tahu kenapa. Sejak bercerai, dia seperti jadi orang lain. Tak hanya jago soal batu giok, tapi juga ahli nilai barang antik. Sekarang keluarga Mahendra dan keluarga Kusuma sama-sama anggap dia tamu kehormatan. Kamu tahu, uang 50 juta yuan di kartunya. Langsung dia pakai, beli 50 unit rumah di Mahendra. 50 unit? Di proyek perumahan Mahendra itu? Iya, yaitu kompleks Jembatan Langit. Harga rumah di kompleks itu terus turun. Siapa beli pasti rugi. Arga Pratama, kamu gila? Kompleks perumahan Mahendra, berani-beraninya kamu beli 50 unit? Kamu lagi main spekulasi properti? Aku mau beli rumah apa? Ada hubungannya sama kamu? Direktur Wijaya, kalau ingatanku tak salah, kita sudah tak ada hubungan lagi. Arga Pratama, dikasih muka malah minta pipi. Aku ingatkan baik-baik. Harga rumah di kompleks Jembatan Langit tak pernah naik. Sudah turun berkali-kali. Kamu beli 50 unit? Benar-benar cari mati. Masih bilang tak ada hubungan? Kamu memang tak tahu diri. Daripada marahi aku di sini, mending kamu lihat harga kompleks Jembatan Langit. Hah? Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya dalam semalam. Naik 30%? Aku jual rumah bertahun-tahun, tak pernah lihat keadaan seperti ini. Ini... Dia sepertinya benar-benar berubah. Dulu aku tak pernah tahu. Dia tak cuma paham spekulasi batu giok, tapi juga bisa nilai barang antik. Sekarang, sepertinya properti pun, dia sedikit pahami. Nadia Wijaya. Kamu menyesal? Aku tak tahu. Arga Pratama, kamu hebat sekali. Baru kemarin beli di kompleks Jembatan Langit. Semalam langsung naik 30%. Beli apa naik apa. Kamu seperti titisan dewa rezeki. Cuma untung saja. Lain kali, kalau ada kesempatan bagus, kamu ikut aku beli. Kita cari untung besar bersama. Kalau begitu aku harus memberimu hadiah spesial. Halo? Oh. Baik, ya. Bisa. Siapa? Oh. Ini yang diadakan keluarga Mahendra, kompetisi batu giok tingkat puncak. Kamu tahu? Kompetisi batu giok? Ini kan lomba top di kalangan industri. Yang ikut semuanya ahli kelas wahid. Nanti, semua ahli penilai papan atas dari keluarga besar bakal datang. Katanya, hadiahnya 112 miliar 500 juta rupiah. Uangnya sih bukan masalah besar. Acara ini, kesempatan bagus buat ngumpulin jaringan papan atas di industri. Pas banget buat dukung rencana usahaku nanti. Di lomba ini, aku punya mata dewa penilai harta. Menang pasti gampang banget. Halo, tolong tunjukkan undangan lombanya. Tanpa undangan dilarang masuk. Wah, sial. Kayaknya undanganku ketinggalan di mobil. Temani aku turun ambil ya. Ya, Low, bukannya ini Arga Pratama? Nggak bawa undangan? Berani-beraninya mau ikut kompetisi batu giok? Jangan-jangan coba-coba menyusup ya? Orang baru kayak kamu pantas masuk acara seperti ini? Hal kayak gini sudah sering kulihat. Mungkin cuma mau menyusup masuk, cari kesempatan untuk kenalan dengan para pakar. Hah! Arga Pratama, saran saya, bersihkan diri dari sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Dengan guru mata langit di sini, mana ada giliranmu ikut campur? Tahu ini siapa? Mata Langit, ahli penilai nomor 1 di industri ini. Dengan beliau, keluarga Gunawan pasti menang. Mata langit, mata biasa mana bisa, banding dengan mata penilai hartaku. Membosankan. Lihatlah semuanya. Si lemah ini yang dihormati. Bima Kusuma sebagai tamu kehormatan, konsultan penilai. Ternyata undangan saja tak bawa. Jangan-jangan kau cuma mau menyusup masuk. Ada apa ini? Bima Kusuma ini panik lalu cari bantuan sembarangan. Keluarga Kusuma yang besar malah cari anak ingusan jadi penilai. Benar-benar tak ada orang lagi. Semoga nanti, saat kau kalah, masih bisa sombong begini. Sombong sekali. Kau. Arga, tak punya undangan ya sudah. Kalau mau, ikut saja masuk bersama kami. Jangan pura-pura, seolah punya undangan di sini. Memalukan. Benar, Arga baru masuk ke lingkaran ini.
pasti sangat ingin ikut, ya? Begini saja, panggil aku ayah, mohon padaku. Nanti ku bawa kau masuk. Bagaimana? Sudah kukatakan, aku punya undangan. Tak perlu numpang kalian. Hah! Undangan? Arga, jangan bermimpi. Dengan kemampuanmu, mana mungkin dapat undangan kompetisi batu giok keluarga Mahendra? Kau pasti tak sanggup masuk, cuma cari-cari. Alasan saja. Arga, kau pikir Laras Mahendra bersikap baik padamu, memberimu sedikit uang, lalu kau kira sudah dapat sandaran kuat? Dia itu siapa? Putri keluarga kaya raya, punya kuasa di semua pihak, memberimu 2,2 miliar. Itu tanda urusan kalian selesai. Masih berlagak hebat? Bener-bener, si kodok ingin menelan sang angsa. Orang seperti ini yang tak punya undangan, jelas datang mengacau. Satpam, usir mereka keluar. Jangan ganggu peserta dan kau berkuasa di sini. Sudah kubilang, aku punya undangan, akan kuambil. Berani melawan? Satpam, Tengo la invitación. patahkan kakinya. Keluarga Gunawan yang bertanggung jawab. Hei. Bukannya kau bilang tak mau urus? Lupa? Ingat perlakuannya pada ibumu? Serang. Berani kalian. Hentikan! Hentikan sekarang. Siapa suruh kalian serang? Direktur Utama Mahendra, Tuan Muda Gunawan dia. Kau keluarga Gunawan atau Mahendra? Nona Mahendra. Sudahlah, ini bukan salah mereka. Mereka cuma jalankan tugas. Aku sendiri lupa bawa undangan. Tuan Pratama, kau benar-benar lapang dada. Kemampuanmu aku tahu. Senang sekali kau bisa ikut kompetisi ini. Aku percaya, di kompetisi ini, kau pasti jadi juara. Nona Mahendra itu keturunan ahli perhiasan giok. Dia kok bisa percaya orang ini? Orang ini siapa sih? Nona Mahendra, jangan sampai tertipu. Dia ini... Tuan Pratama, mari kita masuk. Jangan sampai telat kompetisi. Arga Pratama si lemah ini. Kok bisa dekat dengan Laras Mahendra? Tuan Pratama, tak keberatan aku duduk di sampingmu? Nona Mahendra tentu tak apa. Nona Mahendra, kau kan panitia hari ini. Duduk terlalu dekat dengan Arga Pratama. Kurang pantas ya. Yang bertanggung jawab kompetisi ini adalah ayahku. Saat ini, aku hanya penonton biasa. Orang ini siapa? Kok bisa? Nona Mahendra, turun duduk di sampingnya. Jangan-jangan dia cucu keluarga besar mana? Pemula ini kasih apa sih pada mereka? Pertama, bosku Suma bela dia. Sekarang, hubungan Laras Mahendra dengannya sangat dekat. Sial! Selamat datang di kompetisi batu giok yang diselenggarakan grup Mahendra. Silakan semua peserta bersiap-siap. Saya umumkan, kompetisi batu giok ini resmi dimulai. Perhatikan, ronde pertama menguji ketajaman mata kalian. Di atas panggung ada 5 batu mentah. Hanya 1 batu, bernilai miliaran rupiah. Temukanlah untuk menang di ronde ini. Tapi, peserta hanya boleh duduk di tempat dan mengamati dari jauh. Silakan semua peserta mulai mengamati. Kali ini susah sekali. Yang nih, mau menilai batu mentah, tapi tidak boleh mendekat. Jaraknya segini jauh, bisa lihat apa? Paling-paling, cuma lihat ada warna hijau. Giok naga kuning biasa, 225 juta rupiah. Akik merah brokat, 450 juta rupiah. Giok kaisar kualitas kaca terbaik, 22 miliar 500 juta rupiah. Giok jenis kacang biasa, 382 juta 500 ribu rupiah. Giok putih lemah domba biasa, 18 miliar rupiah. Batu mentah yang di tengah itu adalah giok kualitas kaca terbaik. Giok Kaisar. Bicaranya cepat sekali. Jangan-jangan cuma asal bicara. Nadia, mantan suamimu itu masih mengerti batu giok? Mana mungkin dia paham batu giok. Selama ini di keluarga Wijaya, kegunaan terbesarnya cuma mengerjakan pekerjaan rumah. Benar-benar omong kosong. Dia anggap lomba ini apa? Permainan? Hah. Omong kosong belaka. Omong kosong belaka. Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun, batu giok paling kanan ini, di dalamnya ada sepotong giok putih lemah domba raksasa. Bernilai miliaran rupiah. Tak mungkin salah. Arga, jangan kira kau cuma beruntung. Tebak benar beberapa kali. Kali ini yang kubawa adalah ahli penilai puncak yang dijuluki mata langit. Pilihanmu itu sangat menggelikan. Giok kualitas kaca puncak, nilainya tak sampai miliaran. Ternyata guru mata langit, ini benar-benar orang besar yang diakui. Konon sejak mulai terjun di bidang ini, jumlah kali dia salah menilai, total tak sampai 10 kali. Keluarga Gunawan bisa mengundangnya. Pemuda ini pasti tak mungkin menang. Pembawa acara. Jawabannya tak perlu diumumkan lagi. Mana yang benar, mana yang salah,
Sudah jelas sekali. Betul, masalah sederhana seperti ini. Guru mata langit mungkin salah menilai. Sepertinya para peserta sudah menemukan jawaban masing-masing. Kalau begitu saya umumkan, pemenang ronde pertama adalah Bapak Arga Pratama. Apa? Astaga, guru mata langit sampai salah menilai. Siapa sebenarnya pemuda ini? Bisa menilai dengan tepat harga batu mentah puluhan miliar. Kemampuan matanya bahkan lebih hebat dari guru mata langit. Masih ada berapa banyak keahliannya yang tak ku ketahui? Spekulasi batu giok, penilaian harta antik. Sekarang bahkan kompetisi batu giok bisa mengalahkan guru mata langit. Apakah dia masih menantu numpang yang cuma bisa mencuci dan masak itu? Beberapa ahli mengaku punya banyak pengalaman. I'm not like some people. Ternyata tak membuatnya bijak. Bisa sampai salah menilai. Masih berani bicara, jawaban tak perlu diumumkan. Dia cuma beruntung saja. Ronde berikutnya, pasti ku buat dia ketahuan belangnya. Selamat atas kenaikan tingkat Bapak Arga Pratama. Selanjutnya, segera kita mulai ronde kedua perlombaan. Pada ronde kedua ini, di atas panggung ada 3 hiasan piring giok. Penampilannya sangat mirip, tapi hanya satu yang asli. Peserta masih harus tetap di bawah panggung, mengamati dari jauh. Tidak boleh naik ke panggung, batas waktu 5 menit. Mulai sekarang, Kekalahan di babak sebelumnya sangat memalukan, jadi bahan tertawaan semua orang. Di babak ini aku harus menang. Penilaian giok kuno memang keahlianku. Tak boleh kalah lagi oleh seorang anak ingusan. Kalau tidak di dunia penilaian harta antik, aku tak akan punya tempat lagi. Tiruan era modern, 800 yuan. Tiruan modern, 500 yuan. Tiruan era modern, 600 yuan. Semuanya ternyata barang tiruan. Penyelenggara memang jago membuat soal sulit. Tampaknya di babak ini, yang diuji bukan hanya kemampuan menilai, tapi juga ketenangan batin. Ketemu. Yang di tengah ini adalah giok kuno asli. Tak mungkin salah, penilaian giok kuno ini memang keahlianku. Kali ini, kau benar-benar salah sasaran. Guru mata langit, kau benar-benar menemukan yang asli? Hiss, bagaimana kalau kau lihat lagi, jangan sampai salah menilai lagi, dan jadi bahan tertawaan. Kemampuan matamu masih kurang. Terlalu gegabah. Penilaian giok kuno ini, yang penting adalah aura bendanya, pola serat, dan patina. Bukan cuma nebak-nebak. Belajarlah baik-baik. Jangan pamer di depan ahlinya. Lihatlah semuanya. Piring giok di tengah ini lembut dan halus. Pola seratnya jelas. Di pinggirannya ini masih ada patina alami, hasil perjalanan waktu. Ini barang tiruan modern, mustahil ditiru. Memang guru mata langit. Dari jarak sejauh ini, masih bisa melihat begitu banyak detail. Benar-benar yang terbaik. Ahli penilai kelas puncak. Betul! Bisa menilai giok, juga barang antik. Dua-duanya dikuasai. Guru mata langit ini memang tak mengecewakan. Hei bocah, kenapa diam saja? Jangan-jangan kau tak yakin bisa menemukan yang mana barang asli? Arga Pratama, sudah cukup mainmu. Dunia batu giok dan barang antik bukan sesederhana yang kau bayangkan. Cepat mengakui kalah. Jangan terus mengacau. Nadia Wijaya, urusan saya, apa hubungannya denganmu? Pembawa acara saja belum buru-buru, kenapa kau yang panik? Tunggu guru mata langit selesai, baru saya akan umumkan jawaban saya. Tak tahu balas budi. Kurasa kau sengaja mengulur waktu. Sekarang tahu perbedaannya? Tadi hanya keberuntunganmu. Bicara soal kemampuan, kau tak pantas mengikat tali sepatuku. Cepat akui kalah dan pergi. Arga Pratama, cepat minggir. Di mata guru mata langit, kau cuma pemula. Pantas saja kau ada di sini. Yang tidak tahu, mungkin mengira Tuan Muda Gunawan sendiri yang menilai harta. Guru mata langit bertarung untuk keluarga Gunawan kami. Saya tak seperti sampah, milik orang lain yang cuma bisa maju sendiri. Kami kaum berkuasa mementingkan tahu cara memanfaatkan orang. Sudahlah. Kalau tak bisa bedakan giok asli, lebih baik mengaku kalah dan pergi. Jangan berlagak di sini. Memalukan. Guru mata langit, apa dia bisa melihatnya? Tenang saja. Ketiga piring giok ini, Maestro Aguilar. kalau bukan karena pengalamanku bertahun-tahun ini, aku saja bisa salah menilai. Dia cuma anak ingusan, pasti tak bisa melihat apa-apa. Dia diam saja, pasti panik. Berlagak
Kalau kau tak mau dengar nasihatku, silakan rasakan akibatnya. Buru-buru apa? Lomba belum selesai. Lagi pula, jawaban yang kuumumkan berbeda total dengan pilihan mata langit. Benar-benar berbeda. Arga Pratama, janganlah mengada-ada. Jangan-jangan kau mau bilang guru mata langit salah lagi? Sungguh keterlaluan sombongnya. Yang kupilih, mana mungkin palsu. Kurasa kau hanya cari perhatian. Pemuda ini gila ya. Berani meragukan guru mata langit. Meski salah di ronde sebelumnya, bukan berarti guru mata langit akan salah 2 kali berturut-turut. Sepertinya dia tak punya kemampuan nyata, cuma bisa cari sensasi dengan omong besar. Sangat mengecewakan. Arga Pratama, awalnya kukira kau akan memilih plakat giok yang sama dengan guru mata langit. Setidaknya kau masih cukup pintar. Tapi tak kusangka kau sebodoh ini. Piring giok yang di tengah ini, bagaimanapun dilihat, terlihat asli. Hah, kalau kau bilang pilihanku salah, coba kau sebutkan yang mana barang asli pilihanmu. Aku tak pilih satu pun, karena yang di atas panggung, semuanya tiruan. Arga Pratama, kau gila? Tiga-tiganya tiruan? Kurasa kau cuma tak bisa temukan mana yang asli, lalu buat alasan untuk bohongi semua orang? Banyak ahli penilai harta antik ada di sini. Kau bilang semuanya palsu? Siapa kau ini? Hah? Anak ingusan. Tak bisa bedakan yang asli, langsung bilang semua palsu. Sungguh konyol. Aku sudah puluhan tahun menilai barang antik, mungkin salah. Kurasa kemampuanmu kurang. Dan tak mau kalah, cuma cari jalan keluar saja. Betul. Dengan kemampuan guru mata langit, kau si sampah ini berani menantang? Arga Pratama, cepat-cepat. Pergi dari sini. Jangan cari perhatian di sini. Buang waktu semua orang. Kau berani beri jawaban ngawur seperti itu? Arga Pratama. Ternyata di babak pertama, kau cuma mengandalkan keberuntungan. Aku tidak curang, atau tak mau kalah, apalagi cuma mengandalkan keberuntungan. Mata langit, berdasarkan pengalamanmu, yang kau pilih hanyalah dari 3 tiruan itu yang paling mirip aslinya. Bukanlah giok kuno yang sebenarnya. Kenapa dia naik ke atas? Mau apa dia? Dia menghancurkan piring giok itu? Apa maunya sebenarnya? Mazil Tasaghiran. Berani-beraninya kau buat keributan di wilayah keluarga Mahendra. Satpam mana? Usir dia! Marah karena malu ya? Tak bisa temukan barang asli, lalu merusak properti. Tak tahu sopan santun, kamu ini. Tak punya kemampuan sudah. Masih sembrono pula. Dia memang tetap seperti dulu. Hanya bisa masak-memasak. Menantu numpang tak berguna. Hadirin sekalian, perhatikan baik-baik. Patina pada piring giok ini dibuat-buat secara manual. Pola serat di piring giok ini terlihat halus, tapi sebenarnya kasar sekali. Dan di pinggirannya ada bekas gosokan buatan manusia. Ini jelas tiruan kelas tinggi. Patina ini memang terasa aneh. Terlalu dibuat-buat. Sepertinya sengaja meniru teknik kuno. Dan di dalam giok ini, banyak sekali kotorannya. Hiasan piring giok zaman dulu tak mungkin menggunakan batu giok kualitas rendah seperti ini. Kalau begitu, guru mata langit salah lagi? Betul. Sebenarnya ketiga giok kuno ini, semuanya adalah barang tiruan. Mari kita beri selamat kepada Tuan Arga, sekali lagi memenangkan ronde ini. Memang tak terbantahkan. Tidak mungkin. Semua mungkin, faktanya sudah terpampang jelas. Menang 2 ronde beruntun. Pemula ini, jangan-jangan akan jadi juara? Mustahil. Guru mata langit sudah belasan tahun menaksir barang antik. Mana mungkin bisa keliru 2 kali? Pasti anak ini curang. Dia pasti tahu mana yang palsu. Sengaja memfitnah guru mata langit. Janong Tengje itu. Ini bukan orang yang kukenal. Dulu, bagaimana dia bisa punya kemampuan menilai barang setajam itu? Bagaimana Nona Wijaya? Sekarang menyesal kan? Dulu menganggap Arga tak berguna, mengusirnya dari keluarga Wijaya. Sekarang lihat dia begitu hebat, pasti menyesal sampai ke tulang sumsum. Sayangnya, sekarang menyesal pun sudah terlambat. Pemuda ini luar biasa hebatnya. Masih muda, tapi sudah mengalahkan guru mata langit. Dia ini sebenarnya siapa? Kudengar, dia sengaja didatangkan keluarga Kusuma sebagai konsultan penilai. Posisi keluarga Kusuma di Giok sangat tinggi. Orang ini pasti juga bukan orang sembarangan. Keluarga Wijaya juga bergerak di bisnis perhiasan batu giok. Mengusir orang berbakat seperti ini dari rumah sendiri? Gila ya. Pantas saja. Tadi Nona Mahendra di luar bilang, dia pasti jadi juara. Rupanya sudah ditebak, dia punya kemampuan ini. Tentu saja. Arga Pratama dari keluarga kami. Bukan seperti mereka yang hanya mengandalkan harta orang tua, maunya tinggi tapi kemampuan rendah. Benar kan Tuan Muda Gunawan?
Kamu, Aku tak terima. 2 babak pertama tadi aku lengah. Dia cuma ambil kesempatan. Presenter, cepat lanjutkan babak ketiga. Akan kubuktikan padamu. Akulah yang berwibawa di dunia batu giok. betul. Ayo kita adu lagi. Aku tak percaya keberuntungan bocah ini terus bagus. Pasti dia pakai cara curang tertentu. Baik, kalau begitu kita segera mulai babak ketiga. Di atas panggung ada 10 buah giok kuno. Masing-masing peserta pilih satu. Yang nilainya lebih tinggi. Menang. Peserta boleh amati dari dekat. Jika giok kuno yang dipilih peserta harganya lebih dari 10 kali lipat, langsung menang babak ini. Bagus. Pengamatan dari dekat ini, barulah kesempatanku tunjukkan kemampuan sejati. Dilihat dari usiamu, batu giok yang pernah kau lihat mungkin tak sebanyak yang pernah kusentuh. Kali ini, aku pasti menang. Walau pengalamanmu banyak, tapi aku punya kemampuan istimewa. Di bawah mata penilai hartaku, mata telanjangmu mana mungkin menang. Arca suci dari marmer putih, senilai 3 miliar yuan. Ketemu, Susah banget ini. Nggak cuma harus lihat kualitas bahan batunya, tapi harus nilai juga tingkat pahatan gioknya. Belum lagi harus bedain seberapa tua usianya. Terlalu menguji keahlian. Saya percaya guru mata langit. Sudah puluhan tahun ahli barang antik, pengalamannya luas. Dengan amat dekat, bisa nilai akurat harga batu gioknya. Harga Pratama ini terlalu muda. Kenapa nggak berani mendekat lihat? Takut ya? Tadi masih bisa ngandalkan hoki. Sekarang uji beneran kemampuan. Langsung diam. Sok tua banget. Ada ahli tertentu, sudah kalah 2 ronde. Berani barinya, ngejek harga kami. Tadi terlalu jauh. Mata saya rabun. Dilihat dari dekat, saya pasti menang. Saya akan buat kalian kalah dengan ikhlas. Hah. pengalamanmu itu saya nggak hiraukan. Kali ini, kamu pilih dulu. Apapun pilihanmu, kamu akan kalah. Saya akan buat kamu kalah dengan ikhlas. Mata langit sudah lihat Arca giok ini, tapi geleng-geleng kepala. Nggak ambil. Kayaknya nggak tahu nilainya. Hah? Nggak tahu diri. Baik, saya pilih dulu. Kalau ronde ini, saya kalah lagi. Aku akan bersujud padamu dan menganggapmu guru. Baiklah. Ingat, bayar upeti untuk gurumu. Ukiran piring giok ini sangat halus. Pola seratnya jelas. Bahan bakunya adalah giok nefrit premium kelas atas, lembut dan halus. Tanpa cacat sedikit pun. Ini barang termahal di sini. Tak mungkin salah. Aku pasti tidak salah pilih. Yang dipilih guru mata langit, piring giok hijau ini adalah barang asli. Nilai 30 miliar rupiah. Hah! 30 miliar? Harga semua batu sampahmu kalau digabung tak akan sampai segitu, kan? Aku pilih Arca suci giok ini. Hahaha. Kau masih terlalu muda. Jangan kira, karena ini arca suci giok pasti mahal. Ku beritahu, ini marmer putih. Nah, sekarang disebut marmer biasa. Arca kecil ini ukirannya biasa saja, bahkan kasar. Lagi pula ini marmer putih. Barang macam ini berharga berapa sih? Sayang sekali. Harga Pratama ini sudah menang 2 kali berturut-turut, sepertinya langsung akan kalah oleh guru mata langit. Arca marmer putihmu ini, kalau bisa laku 1 juta rupiah, sudah bagus sekali. Mau menang dari piringku yang bernilai 30 miliar? Itu cuma dongeng belaka. Kalian tahu apa? Arca suci dari marmer putih ini. Ukiran kelas istana. Ukiran klasik karena alat zaman dulu terbatas. Dan arca ini adalah bentuk awal. Artinya sangat kuno. Seantero negeri,
Mungkin tak ada duanya. Arca giok seperti ini. Masih muda ya? Arga, nanti setelah pembawa acara, umumkan harga arca giokmu. Kamu harus tenang. Jangan sampai gemetar. Arca giok ini adalah koleksi pribadi. Direktur utama kami katanya mungkin ini adalah arca giok pertama dalam sejarah. Nilai lelangnya 675 miliar rupiah. Tidak mungkin. 675 miliar? Tidak mungkin. Mari kita beri selamat kepada Tuan Arga sebagai juara kompetisi batu giok kali ini. Di babak ketiga, arca giok pilihan Tuan Arga bernilai 675 miliar rupiah. Dejibianya. 350 miliar rupiah milik Guna Langit. Puluhan kali lipat lebih tinggi. Tuan Arga menang. Selamat kepada Tuan Arga sebagai juara kompetisi batu giok ini, hadiah 112 miliar 500 juta rupiah. Arga, kamu hebat sekali. Arga, aku tak pernah tahu kamu juga paham batu giok. Kenapa dulu tak kau katakan? Mengapa harus kukatakan padamu? Bisakah kamu pulang sebentar? Kurasa perceraian kita dulu terlalu terburu-buru. Menurutku kita masih bisa bicara lagi. Nadia. Keluarga Wijaya. Bukan keluargaku. Lagi pula aku dan kamu tak ada yang perlu dibicarakan. Arga, kamu terasa sangat asing. Dulu kamu tak pernah seperti ini. Kamu terlalu kejam. Dulu, waktu itu, setiap hari aku di rumah, merawatmu dan Rina Hartati. Tapi hasilnya, bicara soal kekejaman, mungkin kamulah yang lebih kejam dariku. Nona Wijaya, ada orang yang dulu matanya buta, cerai dengan Arga Pratama, lalu ikut anak orang kaya tak berguna, Dimas Gunawan. Sekarang menyesal? Sudah terlambat. Aku tak ada hubungan dengan Dimas Gunawan. Kamu ini tak berguna. Dulu aku bayar mahal untuk mempekerjakanmu, hanya agar kamu bisa menghancurkannya. Tak disangka, kau membuatku kalah 3 ronde. Kau juga membuatku memalukan di depan umum. Pantaskah ini dengan harga yang kubayar? Jangan berteriak padaku. Kamu sebelumnya juga tak bilang lawannya. Sehebat ini. Aku beritahu ya, upah yang sudah disepakati tak boleh kurang sedikit pun. Kamu... Kalau tidak, keluarga Gunawanmu. Jangan harap bisa cari ahli penilai lagi. Tuan Pratama, aku sungguh kagum. Sungguh kagum. Benar-benar tak menyangka, di usia semuda ini, kau punya kemampuan luar biasa. 100 kali lebih hebat dari orang tua ini. Tolong terima saya sebagai murid. Saya rela untuk Anda, melakukan apapun untuk Anda. Melayani Anda kapan saja. Tolong terimalah saya sebagai murid. Kamu benar-benar sudah sungkem dan mau jadi muridnya. Maaf, tidak menerima murid. Jangan-jangan. Tuan Pratama, tolong pertimbangkan lagi saya. Saya bisa untuk Anda meninggalkan semua. Reputasi saya di dunia batu giok, meninggalkan segalanya. Anda suruh saya apapun, akan saya lakukan. Tolong terima saya sebagai murid, saya pasti belajar sungguh-sungguh. Kamu tidak capek? Arga Pratama kita sudah bilang, tidak menerima murid. Kamu masih ngotot tak tahu malu? Diusir pun tidak pergi. Cepat pergi, jangan ganggu kami. Kalau tidak pergi, awas saya hajar kamu. Nadia Wijaya ini membuang orang seperti Arga Pratama, tidak mau, malah menceraikannya. Dan memilih orang seperti Dimas Gunawan yang tidak berguna. Ternyata seleranya memang payah sekali. Tuan Pratama, selamat atas kemenangan Anda. Tuan Pratama, sebelumnya saya mengundang Anda bergabung dengan keluarga Mahendra. Anda belum memberi jawaban. Sekarang, saya kembali mengajak Anda, keluarga Mahendra, bersedia memenuhi semua permintaan Anda. Bahkan, saya juga bisa loh. Bahkan, saya juga bisa loh. Maaf Nona Mahendra. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi, aku berencana meneliti sendiri. Tak ingin bergantung pada keluarga manapun. Aku paham. Aku tak memaksa. Hanya melihat caramu, meneliti batu giok dan barang antik. Sangat mendalam. Bisakah kamu membantuku? Tentu saja. Selama aku mampu. Bagus sekali. Ikut aku pulang sebentar. Ini. Dia ini, jangan-jangan rekanan yang dibawa Nona Mahendra untuk merebut bisnis. Tuan Pratama, ini ayahku. Beliau akhir-akhir ini terkena penyakit aneh. Orang yang baik-baik saja, tiba-tiba menjadi bisu. Pergi ke rumah sakit juga tak ketahuan. Penyebabnya apa? Ayahku berpikir, minta bantuan ahli Feng Shui. Mau lihat apa di rumah? Feng Shui-nya bermasalah? Tapi aku selalu merasa, mungkin kamu bisa membantu. Nona Mahendra, kenapa bawa orang luar? Saat aku melihat Feng Shui, paling pantang diganggu orang luar. Ini akan memengaruhi aura. Maaf, Guru. Aku hanya merasa,
Tuan Pratama bisa membantuku. Penyakit aneh. Rumah sakit pun tak bisa mendeteksi. Mungkin benar-benar ada penyebab lain. Tapi mata penilai hartaku ini juga tak bisa melihat Feng Shui. Oh ya, kalau ada barang yang bermasalah, apakah bisa terlihat? Ada ide. Kalau Nona Mahendra sudah punya pilihan yang lebih baik aku pergi saja. Maaf, Guru. Dia temanku Arga Pratama. Dia cuma bantu-bantu aja. Beneran nggak ada maksud lain. Bantu aja. Saya lihat Feng Shui paling nggak suka diganggu orang luar. Nona Mahendra, Nona nggak percaya saya. Nggak, saya percaya kok. Cuma, Saya udah nemuin masalahnya. Rumah Nona sudut barat laut terpotong, auranya kacau. Asal tata letak Feng Shui dibenerin. Dalam 3 tahun, Tuan Mahendra pasti bisa bicara lagi. Vas itu diselimuti aura hitam, plus dendamnya kuat banget. Kayaknya penyakit Tuan Mahendra ada hubungannya sama vas itu. Di kalangan barang antik, apa sering ada kejadian kayak gini? Masalahnya, bukan di Feng Shui-nya. Vas itu Sebenarnya, saya mau bantu Tuan Mahendra selesaiin ini. Karena Tuan Pratama ini bisa nyelesain. Ya udah, serahin aja ke dia. Tuan Mahendra, Anda lihat. Nona Mahendra bawa orang luar ganggu saya. Urusan ini biar dia yang atur. Papa, Anda jangan marah. Tuan Pratama bukan orang luar. Saya percaya sama naluri Arga. Dia bilang masalahnya di vas itu. Pasti ada alasannya. Saya udah lama berkecimpung di dunia ini. Saya aja nggak ngeh. Vas itu ada masalah apa. Dia cuma anak ingusan, berani ngomong sehatnya. Ku beritahu kalian, vas ini justru tak bermasalah. Dan merupakan inti dari seluruh tata Feng Shui. Benda pembawa keberuntungan. omong kosong. Tanpa vas ini menstabilkan aura rumah, penyakit Pak Mahendra akan makin parah. Kurasa kau ini niatnya licik. Aku percaya Arga. Nona Mahendra ternyata sangat mempercayaiku. Tadi, kulihat tenggorokan direktur utama, juga ada aura hitam. Mungkin terkait dengan vas itu. Ayo kita buktikan. Nona Mahendra, terima kasih atas kepercayaannya. Ayah, Kau memang berniat jahat. Vasnya dihancurkan. Penyakit Pak Mahendra makin parah. apa maksudmu? Masa aku mau celakai ayahku? Nona Mahendra tentu tidak akan celakai ayahnya. Tapi siapa yang jamin orang ini tidak menipumu? Kau lihat sendiri. Setelah vas hancur, penyakit Pak Mahendra makin parah. Pak Mahendra, cepat usir dia dari sini. Pak Mahendra, Setelah vas hancur, diselimuti aura hitam. Mungkin itulah yang disebut energi dendam. Banyak kolektor barang antik pernah mengalami hal serupa. Penyakit Anda pasti berkaitan dengan vas ini. omong kosong belaka. Direktur Utama Mahendra, saya sudah melayani Anda bertahun-tahun soal Feng Shui. Masih tak percaya pada saya? Pengawal. Usir dia. Tunggu dulu. Ayah, kau... Tunggu apa lagi? Dia adalah orang yang... Ayah bisa bicara lagi. Hahaha. Aura hitam dalam vas itu penuhi paru-paru Tuan Mahendra. Sekarang vasnya pecah, aura hitamnya hilang. Setelah darah beku di paru-paru dikeluarkan, wajar saja bisa bicara lagi. Sungguh terima kasih banyak. Kau adalah Arga Pratama yang tak pernah salah menilai. Dan mengalahkan mata langit itu, pemuda berbakat memang luar biasa. Oh, panggil saja saya Paman Mahendra. Paman Mahendra, Guru, kalau tak salah ingat, vas ini hadiah darimu untuk saya. Tuan Mahendra, ampunilah Tuan Mahendra. Ini semua perintah keluarga Gunawan. Mereka bayar saya untuk Tuan Mahendra. Pengawal, buat dia bicara. Tuan Mahendra, ampun. Tuan Mahendra. Tuan Mahendra, bawa pergi. Tuan Mahendra. Arga Pratama, lihatlah apa yang kau inginkan. Selama ada di keluarga Mahendra, semua bisa kuberikan padamu. tidak usah Paman. Saya hanya teman Nona Mahendra. Tolong-menolong antar teman, itu hal biasa. Kalau tak ada urusan lain, saya permisi dulu. Arga Pratama. Lain waktu, saya akan datang untuk berterima kasih. Wah, pemuda yang baik hati. Laras, pemuda sebaik ini susah dicari sekarang. Kamu harus berusaha. Orang seperti inilah yang pantas menjadi menantu keluarga kita. Aduh, ayah, Kamu ini, anak bandel. Aku habiskan uang banyak untuk undang Guru Mata Langit, tapi malah tak bisa mengalahkan Arga Pratama. Bahkan Guru Mata Langit sampai bersujud dan memanggilnya guru. Memalukan keluarga kita. Ayah, saya salah. Tapi Arga Pratama itu sangat licik. Kemampuan menilainya bukan ahli biasa, bisa menyaingi. Lomba batu giok kemarin, dia menang 3 ronde. Bahkan dapat arca giok senilai 3 miliar. Orang tak berguna cuma cari alasan. Arga Pratama hebat pun cuma anak baru merangkak. Kamu bahkan tak bisa urus anak baru. Bagaimana aku bisa meneruskan bisnis keluarga Gunawan nanti? Ayah, maafkan saya.
Kasih saya kesempatan lagi, saya salah, mohon. Jangan cuma adu keras. Pakai otak sedikit. Arga Pratama, tunggu saja. Kali ini pasti ku buat kau kehilangan segalanya. Arga Pratama. Aku sampai rela tutup perusahaanku sendiri. Jadi asistenmu dan toko batu mentahmu ini ku tata rapi. Kau bilang, bagaimana kau akan membalas jasaku? Kalau begitu, apa aku harus menyerahkan diriku? Halo, ada apa? Direktur Arga, ada masalah. Ada yang buat onar di toko? Aku segera sampai. Aduh. Aduh. Lihatlah, semuanya. Bos berhati hitam, Arga Pratama. Jual batu mentah palsu padaku, ini jelas. Dilem pakai lem industri. Ini barang rongsokan. Lihatlah, semuanya. Ada apa ini? Siapa bilang toko jual batu palsu? Apa buktimu? Ini buktinya. Potongannya jelas. Dilem pakai lem, tak ada giok sama sekali. Ini, semua cuma batu sampah. Ha! Arga Pratama, jangan harap bisa bangkit. Hari ini akan kubuat namamu hancur. Dimas Gunawan dan Rina Hartati. Di kehidupan sebelumnya, mereka berdua yang bunuh aku. Aku belum sempat balas dendam sebelumnya. Sekarang mereka malah tak mau menyerah, terus mengejar dan menyakitiku. Tak kusangka orang sepertimu tipu uang dengan jual batu palsu. Kau mempermalukan dunia batu mentah. Betul, dengarlah. Dimas Gunawan. Yang suruh kau datang, kan? Dimas Gunawan siapa? Tak kenal. Aku cuma pelanggan di tokomu. Rina Hartati. Dimas Gunawan. Semua ini ulah kalian. Jangan kira aku tak tahu. Arga Pratama, jangan kau di sini membuat tuduhan palsu. Aku cuma tak tahan lihat kau menipu. Hari ini kami undang tim keamanan. Mengakulah saja. Betul. Jangan salahkan Tuan Muda Gunawan. Aku bisa bersaksi. Aku kan mantan ibu mertua Arga. Dia ini dulu memang pemalas. Makanya keluarga kami usir dia. Sekarang cuma bisa berbuat jahat. Kalau ada kwitansi, coba perlihatkan. Aku akan periksa apakah dari toko kami. Ini kwitansinya. Ada juga cap resmi perusahaan toko kalian. Jangan coba-coba mengelak. Ini memang kwitansi toko kami. Capnya juga asli. Dan tanggalnya baru kemarin. Arga Pratama, lihat. Hah! Masih mau membantah? Dia menipu dengan jual batu mentah palsu. Tutup tokonya. Pergi dari dunia batu giok. Arga Pratama. Masih ada yang mau kau katakan? Ternyata, batu ini direkatkan pakai lem industri. Dan lem ini khas keluarga Gunawan. Lem khusus perhiasan. Hanya pabrik perhiasan keluarga Gunawan yang pakai. Hei, mau apa kau? Mau menghancurkan bukti? Batu ini memang direkat pakai lem. Tapi, bukan lem industri biasa. Ini lem khusus untuk perhiasan. Milik keluarga Gunawan. Kamu ngomong sembarangan. Apakah saya ngomong kosong? Orang dalam industri langsung tahu. Ini lem khusus keluarga Gunawan. Di pasaran, tak mungkin bisa dibeli. Dan tempelan batu mentahnya sangat kasar. Sekilas lihat, sudah ketahuan buru-buru dirangkai. Mustahil, ini batu mentah. Pilihan teliti dari toko kami. Ini pasti ada yang sengaja mau menjebak. Kamu fitnah. Ini beli di toko kalian. Tak ada hubungannya dengan keluarga Gunawan. Tak ada. Barang di tasmu. Keluarkan tunjukkan pada semua. Apa yang kau lakukan? Kembalikan tasku. Tentu saja ambil bukti. Untuk diperlihatkan. Cek grup Gunawan. 225 juta rupiah. Menyuap Reza Permata. Bukti menjebak saya. Oh, begitu rupanya. Saya pikir kenapa bisa jual batu mentah palsu begini. Ternyata fitnah. Keterlaluan. Kalian kalah di kompetisi batu giok, ternyata mau pakai cara busuk begini untuk memfitnah orang keluarga Gunawan. Terlalu tak bermoral. Tidak, bukan begitu. Itu dipalsukan. Dia yang menjelek-jelekkan saya. Benar, tak ada hubungannya dengan saya.
Saya salah. Aduh, Arga, saya salah. Rina Hartati dan Dimas Gunawan. Kau, Mereka yang suruh aku buat keributan di sini. Batu mentah ini dari mereka. Kwitansinya juga mereka yang palsukan. Aku salah ke Arga. Dimas Gunawan. Arga Pratama, kau memang licik. Nanti ayahku pasti selamatkan aku. Nak gawat, keluarga Gunawan diselidiki karena persaingan, usaha curang dan pemalsuan. Petugas penegak hukum sudah sampai di perusahaan. Cepat larilah, jangan sampai tertangkap. Berdiri, jangan lari. Arga Pratama, kau sampah hina. Berani menang atas aku? benar, bukan urusanku. Dimas Gunawan. Dimas Gunawan bilang, hari ini pasti bisa jatuhkan Arga Pratama. Kau, Diam. Ada apapun, bicarakan di tim keamanan. Ayo. Jangan macam-macam. Bencana datang dari diri sendiri. Tak bisa diselamatkan. Belakangan ini, bintang baru dunia batu giok Arga Pratama, dengan kemampuan penilaian harta yang luar biasa, berhasil menjadi juara. Kompetisi batu giok tingkat puncak yang diadakan Grup Mahendra mengungkap persaingan usaha curang keluarga Gunawan yang memalsukan batu mentah dan memfitnah sesama rekan. Keluarga Gunawan telah ditindak sesuai hukum, Tertib الفونغ شوي. meliputi bidang batu giok, barang antik, properti, dan lain-lain. Hidup kedua kalinya. Dan kemampuan istimewa mata penilai harta ini akhirnya membantuku menghapus penghinaan. Di masa lalu, kini aku hidup sesuai keinginanku. Arga Pratama, tolonglah aku. Keluarga Gunawan diselidiki, kerjasama dengan Perhiasan Wijaya, semua dihentikan. Perhiasan Wijaya sudah bangkrut, ibuku dituduh bantu mereka cuci uang, masih ditahan di kantor hukum, sedang diperiksa. Lalu apa hubungannya? Dengan aku? Arga Pratama, meski sudah berpisah, tetap ada bekas kasih suami istri. Kau tega bersikap kejam seperti ini? Asal kau mau bantu, Perhiasan Wijaya pasti bisa bangkit kembali. Dulu aku buta menilai orang. Sekarang aku benar-benar sadar salah. Arga Pratama, ayo kita rujuk. Apa yang kau katakan sekarang, meski sudah berpisah tetap ada bekas kasih? Dulu, kupikir asal aku cukup berusaha, cukup patuh, bisa dapat perhatianmu, diperlakukan dengan tulus. Tapi kenyataannya, saat aku diusir dari keluarga Wijaya, sampai sekarang aku ingat, sikapmu yang dingin dan tegasnya. Dan soal Rina Hartati itu, aku tidak balas dendam padanya sekarang. Sudah merupakan belas kasih terakhirku untukmu. Terlahir kembali membuatku mengerti, bagi seorang pria, menjadi kuat dan mencintai diri sendiri. Itulah yang terpenting. Sekarang yang harus kulakukan adalah menyambut hidup baruku.